Silakan Pak Valen, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Ibu Tong Trivena. Izin share ya Bapak Ibu ya. Izin share dulu. Oke. Apakah sudah ada di monitor Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Jadi sebelumnya terima kasih untuk kepercayaan diberikan dari Ibu Tong Trivena, demikian juga Bapak Gembala, Bapak Gatot. Kebetulan juga saya dosen di STT Betel dan saya mengenal kedua beliau, ya puji Tuhan. Jadi ya lebih adaptasi, jadi lebih enak adaptasinya untuk introduksi di awal ya. Kita udah banyak bicara. Adapun saya saat ini masih sedang studi S3 dari kalau dari mengajar saya di Petamburan ngajar Yunani ya, bahasa Yunani dan juga eksegesis. Jadi eksegesis itu tafsir lah intinya. Jadi bagaimana menafsir Perjanjian Baru. Nah, itu dua bidang yang saya mengajar. Jadi Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Termasuk kalau dalam konteks pendidikan biasanya itu lingkupnya lingkup biblika. Jadi lingkup biblika itu mengacu pada seperti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, itu mata kuliah yang ada di apa circle saya mengajar, kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan diberikan kepercayaan untuk membahas Ayub. Nah, saya sudah siapkan materinya. Nanti Bapak Ibu, saya sudah berikan ke Ibu Tong Trivena. Kalau Bapak Ibu ingin ambil materi, silakan. Saya berikan keluasan untuk menggunakannya juga. Nah, di sini saya memberikan tema belajar melihat di dalam gelap. Tentu gelap di sini dalam pengertian metafora ya, eh, yang berkaitan dengan pergumulan dari Ayub gitu ya. Jadi bagaimana Ayub ini bergumul gitu ya dalam kehidupannya. Kita sudah tahu apa yang jadi kurang lebih eh, sedikit banyak tentang pergumulan dia ya. Nah, saya masuk ke slide berikutnya. Saya mulai dari ayat 7 ya, dari pasal 1. Saya baca dulu, jadi saya biasakan membawa dari satu konteks ayat, baru kita perluas. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis gitu. Dari mana engkau gitu ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengeliling dan menjajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Jadi ini seperti ungkapan kredit ya atau pujian untuk sosok Ayub ya, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini sebenarnya stressing point awal sebelum kita berusaha menelusuri kisah Ayub yang panjang ya sampai bertuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan pada iblis, nah segala yang dipunyai yang ada di dalam kuasamu, hanya jangan kau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis. Nah, ini satu introduksi sebenarnya untuk kita memahami Ayub secara esensial. Sebab itu saya ajukan 3 pertanyaan. Pertama begini, mengapa orang benar menderita gitu? Ya, orang benar menderita. Nah, kedua, apakah Allah layak dihormati dan diimani walaupun
manusia menderita. Yang ketiga, bagaimana memahami kisah Ayub dari kacamata Perjanjian Baru, gitu kan? Nah, dua pertanyaan awal ini saya ajukan karena ada banyak sekali apa keraguan manusia ketika ungkapan yang sering kita dengar ya. Kalau Tuhan ada, kenapa ada kejahatan? Nah, kurang lebih begitu kan. Kalau Tuhan ada, kenapa ada orang yang menderita? Gitu. Nah, paradigma-paradigma ini merupakan bentuk worldview ya, atau cara pandang manusia secara umum terhadap Allah. Nah, cara pandang ini tidak berdiri sendiri. Cara pandang seperti ini biasanya tentunya terbentuk pertama dari perspektif imannya, artinya bentuk keimanannya itu mempengaruhi cara pandang dia terhadap eksistensi Allah. Itu pertama. Dan kedua, experience, pengalaman. Nah, berbicara tentang cara pandang ini bicara tentang iman. Nah, cara pandang atau iman seringkali harus bersinergi dengan pengalaman. Nah, ketika kita masuk dalam konteks pengalaman, maka itu pun bisa menentukan cara pandang kita tentang Allah atau terhadap Allah. Yang kemudian menjadi feedbacknya adalah bagaimana pemahaman-pemahaman keberadaan Allah itu dikaitkan dengan kehidupan manusia secara umum. Ya, kalau dalam konteks praktis biasanya dihubungkan dengan diri sendiri gitu. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau Allah ada, kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus ditindas? Saya nggak berbuat salah, saya nggak berbuat dosa. Kenapa ada orang jahat yang leluasa? Ya. Kenapa ada orang jahat yang lebih makmur contohnya? Nah itu dia. Dua fondasi ini menjadi apa namanya basis atau landasan orang memahami Allah. Nah menariknya dari sekian kitab yang ada di kitab suci kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada kisah Ayub dimasukkan oleh Bapak Gereja, dikanonkan, dan juga secara biblis ini juga dikutip dan juga tertulis di Perjanjian Baru. Seperti contoh ketika orang Farisi yang meminta tanda, ya, Yesus menyatakan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus contohnya. Nah, ketika Ayub bagaimana? Nah, ketika Ayub ada begitu juga banyak kutipan-kutipan yang tersebar di Perjanjian Baru. Jadi Ayub, Yunus, demikian juga Yesaya, Yeremia ini merupakan bentuk atau kelompok kitab ya yang seringkali menjadi dasar atau landasan bagaimana Perjanjian Baru berbicara tentang Yesus. Nah, bagian untuk Ayub ini ya berkaitan dengan perspektif Kristus sebenarnya. Tapi nanti di dalam apa bagian ending baru akan saya bahas untuk bagian itu. Nah, yang pertama kita lihat dulu penderitaannya. Kehilangan anak-anak, ditinggalkan pasangan hidup, kehilangan harta benda, penyakit parah, hidup terasing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa di antara kita yang mengalami ini semua secara bersamaan dalam tempo yang singkat? Kehilangan buah hati, pasangan hidup tidak memberikan support sehingga meninggalkannya. Kehilangan harta benda, mengalami penyakit sampai menggunakan beling saking gatalnya gitu kan. Hidup terasing gitu ya. Artinya karena dampak dari penderitaan yang simultan ini pada akhirnya Ayub yang punya popularitas, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya kenyamanan hidup harus terasing gitu ya. Nah, ini kan satu bagian yang kalau cara pandang orang terhadap Allah itu tidak tepat, ya kan? Bagaimana apa dia bisa melewati seperti Ayub yang yang Ayub alami gitu kan? Apakah dia masih percaya Allah ketika dia mengalami ini semua gitu? Tidak usah orang lain lah, misalkan kita gitu ya. Kita yang mungkin sudah hidup dengan berbagai fasilitas, tiba-tiba mengalami penderitaan yang seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya gitu ya? Kadang-kadang, apalagi kan yang baru COVID ya, bisnis atau dagang kita contohnya mengalami penurunan, kita udah mengalami.
apa namanya stres mungkin kan. Ketika pasca COVID ada banyak yang mengalami pemotongan gaji, ya kan. Waduh, udah pusing sakit kepala. Anak sakit aja contohnya kan, udah panik, misalkan seperti itu. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang sebenarnya banyak manusia alami, tapi masalahnya Ayub, ya kan, kok dapat semua gitu. Nah, ini menarik. Tapi sebelum kita masuk ke Ayub, kita harus lihat dulu cara pandang atau belief system dari Timur Dekat kuno. Kenapa? Karena inilah yang kemudian muncul di diskusi-diskusi Ayub dengan teman-temannya. Contoh, kalau kemiskinan atau malapetaka dalam konteks Timur Dekat kuno itu selalu dipahami sebagai bentuk kemarahan Allah atau dewa mereka. Nah, kurang lebih ini kemudian mempengaruhi belief system teman-teman Ayub juga. Sementara faktanya, kita tadi sudah baca di awal, apa yang dialami Ayub itu bukan berangkat dari kemarahan Allah. Yang kita lihat tadi di pasal 1 ayat 7, 8, dan seterusnya. Allah tidak marah karena malapetaka Ayub. Sebaliknya teman-temannya menuduh. Ya. Nanti kita bisa lihat dari Zofar, saya akan bahas Elifas dan yang lain. Lalu kemudian, dalam konteks timur dekat, penderitaan itu selalu dilihat sebagai konsekuensi langsung dari sebuah pelanggaran. Nah, ini merupakan belief system secara umum dari timur dekat kuno, yang kemudian juga mempengaruhi teman-temannya Ayub. Sementara Ayub tidak ada kaitan dengan permasalahan ini. Dia tidak bersalah dan dia menyatakan dia tidak bersalah. Kalau kita lihat di pasal 1 kan jelas. Kesalahan Ayub di mana? Ya kan? Lalu yang ketiga, konsep kealahan mereka ya, seperti ini. Jadi bagi orang-orang Timur Dekat kuno, yang namanya Allah itu selalu menuai manfaat dan jeripaya dari manusia. Nah, manusia menuai manfaat dari kebaikan Allah itu dalam konteks mereka ya. Tapi dalam konteks Ayub, Ayub dalam posisi menderitanya dia tidak berkaitan dengan konsep ini, dengan simbiosis ini. Lah, Ayub tidak ada apa dampak atau impact karena belief system mereka yang seperti ini, karena simbiosis ini. Keempat, dalam konteks dewa-dewa Timur Dekat kuno ya, bagi mereka tidak ada keadilan gitu loh. Dan mereka juga tidak melihat kebenaran sebagai suatu value dari manusia yang harus dihargai. Nah, ini kebanyakan mempengaruhi cara mereka berkepercayaan. Sementara konteks Tuhannya Ayub yang kita percayai saat ini juga itu adalah adil gitu. Ya, ini jelas bertentangan. Loh, matriks kesalehan atau kemakmuran dalam kepercayaan Timur Dekat kuno itu biasanya dipahami atau diafirmasi oleh orang yang mengalami penderitaan. Jadi kurang lebih begini. eh Orang-orang yang menderita bagi kepercayaan Timur Dekat kuno, yaitu agama-agama di Kanaan pada masa itu dan di sekitarnya, termasuk di Sumeria dan sekitarnya, Asyur, Aram, ya kan, Amalek. Nah, itu meyakini bahwa orang yang salah tidak mungkin menderita. Nah, ini pemahaman umum mereka, gitu. Sementara dalam konteks Ayub, ya, Ayub justru memberikan suatu pembelaan gitu ya, bahwa kebaikan dan juga keadilan Tuhan itu bukan dengan membenarkan penderitaan. Artinya Tuhan berdiri dan terlepas dari matriks ini gitu. Nah, ini yang dipercaya oleh Timur Dekat kuno. Tuhan tidak tergantung dengan masalah ini. Masalah arti gini, penderitaan Ayub tidak berhubungan dengan matriks kesalehan di Timur Dekat kuno gitu. Tidak ada hubungannya. Lalu kemudian yang berikutnya yang kelima, tidak ada ruang bagi konsep orang benar menderita. Nah, ini yang berhubungan dengan yang poin ke sebelumnya. Bagi Timur Dekat kuno, mereka yakin orang benar itu pasti tidak mungkin menderita, tidak mungkin mengalami kesialan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini paradigma berreligi mereka gitu. Sementara
Kalau kita lihat di teks-teks akhir, Allah sendiri menyatakan ketidakbersalahan Ayub. Bahkan di awal udah diafirmasi sebenarnya bahwa inilah Ayub manusia yang jujur dan saleh. Dan terakhir, nah ini yang perlu kita pahami juga. Jangan-jangan ini juga terpengaruh dengan kita ya. Ini menarik. Konsep Allah Timur Dekat kuno itu impulsif ya, sulit dipahami dan impulsif. Artinya begini, pernahkah Bapak Ibu seperti ini, misalkan sedang buat apa gitu ya, lalu kemudian dalam pengalaman Bapak Ibu melakukan sesuatu yang menurut Bapak Ibu tidak berkenan terhadap Allah. Nah setelah itu timbul suatu kejadian dalam tanda kutip kesialan lah terjadi. Lalu kemudian menyimpulkan, wah ini Tuhan marah nih. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami seperti ini dan ya betul-betul punya pengalaman seperti ini, paradigma inilah yang sebenarnya mengacu pada paradigma Allah yang impulsif. Artinya apakah kita menyembah pada Allah yang impulsif? Padahal kalau kita bicara tentang Tuhan ya, bahkan hikmat manusia tertinggi pun tidak bisa memahami Tuhan secara komprehensif, secara lengkap gitu ya. Sebab itu butuh Kristus kan, ya, yang berinkarnasi. Karena kita tidak mencapai kebajikan dan kemampuan dan pengetahuan untuk bisa memahami Allah secara komplit. Pada akhirnya apa? Kita melupakan natur Allah adalah kasih gitu ya. Allah bukan sosok yang impulsif Bapak Ibu. Kalau Allah impulsif, kelar ini Israel. Bayangkan kalau kita memahami Allah sebagai sosok yang impulsif, berapa kali mereka melukai hati Allah dari zamannya Musa kan, sampai pada akhirnya generasi Musa sendiri dihentikan gitu ya. Tapi artinya kan masih ada generasi Yosua yang masuk. Kalau Allah impulsif, ya kan, tidak mungkin generasi Yosua masuk gitu. Ya lebih baik ciptakan generasi yang baru, tapi kan tidak. Kalau Allah itu adalah impulsif, maka kejatuhan Adam dan Hawa itulah akhir hidup mereka gitu. Allah akan create manusia baru. Tapi kan tidak. Artinya apa? Disinilah kita melihat definisi kasih Allah yang sukar untuk diselami gitu ya. Dalam konteks kejahatan manusia pun kita sulit gitu melihat kedalaman kasihnya. Nah, sebab itu kita harus juga perhatikan posisi belief kita gitu. Apakah kita mungkin pernah atau sering terjatuh pada pemahaman Allah yang impulsif sehingga sedikit-sedikit kita kaitkan dengan Allah gitu kan. Padahal belum tentu gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, sekarang berikutnya. Banyak orang gagal memahami kisah Ayub karena apa? Karena ada metafora di kebudayaan barat, wheelchair question dan armchair answer. Artinya begini, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, ya pertanyaan-pertanyaan kursi roda, tapi dijawab dengan orang-orang yang duduk di kursi penguasa atau kursi bos. Paham gak maksudnya? Jadi ini saya jelaskan setelah ini, tapi saya definisikan secara literal dulu. Jadi wheelchair question dan armchair answer itu secara definitif bicara tentang konteks sosial di mana orang-orang yang mengalami penderitaan. Nah, makanya diilustrasikan wheelchair question. Pertanyaan, kenapa kamu bisa ada di kursi roda? Kenapa kamu bisa menderita? Dijawab atau ditanya dengan pandangan mereka yang duduk di kursi penguasa. Maka disebut armchair answer. Nah, cara pandang ini seringkali ya sebenarnya mempengaruhi hidup kita. Nah, inilah kita belajar dari kisah Ayub. Nanti kita akan belajar dari diskusi setelah ini. Jadi nggak nyambung gitu. Masalah Ayub apa dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya contohnya tadi ketika kita bahas nanti dengan teman-teman Ayub. Masalah-masalah religius. Kalaupun tepat, oke. Okay. Masalahnya cara pandang mereka bereligi pun banyak yang tidak tepat. Pertama dari tuduhan Elifas di pasal 4 ayat 7 sampai 11. Penderitaan adalah konsekuensi dosa. Nah, nggak ada yang salah dalam pandangan ini. Ya, umum itu. Yang kedua, masalahnya Elifas ya, sempat mengalami penglihatan. Bapak Ibu bisa baca di pasal 4 ayat 12 sampai 21 bahwa dia mendapat suatu penglihatan yang menegaskan kesalahan Ayub. Nah, kalau sudah, kebetulan kita kan eh,
sama-sama di gereja Pentakosta ya. GB itu kan Pentakosta. Nah, ada banyak sekali pemahaman-pemahaman orang Pentakosta yang seperti ini. Nah, ini biasanya berangkat dari mereka mereka yang impulsif, yang cara pandang Allahnya impulsif, sehingga eh, banyak terpengaruh dalam aspek eh, spiritual. Nah, entah kenapa Elifas punya pengalaman dia saat dia istirahat atau apa, punya penglihatan. Dan penglihatan itu dihubungkan sama kesana yuk. Nah, bukankah kita sering mendengar cerita seperti ini? Wah, saya mendapatkan penglihatan. Kamu berdosa. Wah, cilaka. Yang dituduh begitu, kebetulan imannya lagi goyah. Ah, terkonfirmasi lah. Nah, ini kan nggak bagus gitu loh. Artinya begini, tuduhan-tuduhan seperti ini ya secara tidak langsung sebenarnya mendefinisikan Allah dalam konteks yang terbatas gitu. Kita lupa esensi Allah dalam kebesaran kasihnya. Jadi Allah dipahami secara impulsif. Kayaknya saya mengalami mimpi, lalu diafirmasi lah, ini kayaknya dengan dosa kamu dah, ini kayaknya betul deh, kamu harus bertobat misalkan begitu. Misalkan dia mengalami katakanlah dia pedagang gitu ya, pedagang jualan sepatu misalkan. Lalu tokonya kebakaran gitu. Nah ketika tokonya kebakaran datanglah temannya orang gereja juga. Waduh, jangan-jangan lu kurang persembahan, misalkan begitu ya. Sorry, saya pakai ilustrasi gitu ya. Lalu dikaitkanlah dengan kurang kali itu persembahannya. Coba kasih lagi lebih lebih. Nah, yang begini-begini pada akhirnya merusak gitu loh. Cara pandang seperti ini. Nah, Elifas seperti ini Bapak Ibu. Saya berikan contoh itu dalam konteks kontemporer ya, supaya masuk pemahaman terhadap Elifas. Lalu di pasal 5, Elifas menyampaikan tentang nasihat supaya Ayub bertobat. Nah, sekali lagi, Ayub dipaksa untuk bertobat untuk sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesalahan dia gitu. Jadi penderitaan Ayub dihubungkan lagi dengan kejahatan Ayub seolah-olah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apakah kita pernah dalam konteks pengalaman seperti ini gitu kan? Tiba-tiba langsung memberikan justifikasi. Oke, saya lanjut dulu. Lalu selanjutnya, nah, apa refleksinya? Pertama, Elifaz benar bahwa Allah itu adil. Itu benar. Tetapi salah dalam penerapannya. Ia mengabaikan bahwa sebenarnya penderitaan itu tidak bisa di apa namanya disebabkan semata-mata oleh dosa pribadi. Jadi penderitaan itu aspek yang luas gitu. Jangan hubungkan penderitaan seseorang atau penderitaan kita selalu atau melulu dengan dosa gitu ya. Jangan-jangan kita nggak berbuat dosa tapi kita dipaksa atau kita memaksa diri kita berdosa. Nah ini kan lebih gawat. Oke lah kalau Elifas temannya dipaksa. Yang repot adalah ketika kita memaksa diri kita berdosa, kan repot gitu. Bukan berarti kita tanpa dosa, bukan begitu. Enggak, maksudnya dalam konteks penderitaan. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Ini bicara tentang kematangan rohani berarti kan. Kedua, Elifas mewakili teologi benar, tapi tak berbelas kasih. Nah, ini konsep yang tadi. Armchair, lalu kemudian dengan, sorry, wheelchair dan armchair ya. Arm question. Elifas itu mewakili teologi yang benar, tapi tidak memiliki belas kasih gitu. Ia bicara tentang dogma. Dogma itu ajaran atau sistem pengajaran, kumpulan ajaran. Dalam bahasa apa Latin disebut doktrin. Nah, dalam konteks subjektif, objektif itu kalau dalam kitab Latin itu ditulisnya doktrina gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar orang berbicara tentang doktrin itu bicara tentang ajaran. Nah, ketika Yesus mengajar itu banyak menggunakan kata doktrina dalam bahasa Latin. Jadi Bapak Ibu jangan asing atau jangan kemudian menjadi sensitif kalau mendengar kata doktrin. Ketika Yesus mengajar dalam bahasa Latin itu doktrina. Jadi itu adalah mengajar, ajaran. Jangan kemudian yang namanya doktrin itu diasosiasikan dengan hal yang legalistik misalkan. Enggak, doktrin itu hal yang biasa sekali pengajaran. Ketika anak di sekolah ada guru mengajar dalam konteks Latin, mengajar itu adalah doktrin. Nah, jadi doktrin sama saja. Jadi doktrin ini bicara tentang ajaran Yesus pun bisa gitu. Nah, tetapi apa yang disampaikan Elifas itu bicara tentang
Dogma yang tidak memiliki empati. Nah, pernahkah kita dalam kondisi seperti ini? Berusaha memberikan justifikasi terhadap misalkan orang yang tertindas atau dia mengalami penyakit. Nah, yang kita tawarkan adalah ajaran yang benar itu. Padahal yang dibutuhkan apa? Empatinya gitu. Rasa belas kasihannya. Nah, ini yang nggak ada di Ayub gitu. Elifas ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang ngerti tentang firman Allah. Dia orang yang ngerti tentang sistem religi dia pada saat itu. Tapi dia tidak memiliki empati gitu. Nah, ini kan repot. Lalu yang ketiga, Ayub walaupun kelihatan sinis menunjukkan iman yang bergumul, bukan kehilangan iman. Artinya begini, kalau orang mengalami penderitaan, pastilah sisi humanistiknya juga mengalami gangguan dalam tanda kutip. Ada faktor emosi, pasti ada. Pasti dia akan sedikit-sedikit sensitif, bisa jadi. Itu manusiawi. Jangan kemudian orang menderita, kita paksa untuk sukacita gitu. Kita paksa untuk tenang gitu ya. Nah, ini pun tidak tepat. Secara pastoral pun, ya. Kalau orang mengalami penderitaan, pergumulan, apalagi misalkan dia ditinggal orang yang dikasihinya gitu. Entah pasangan hidup kan, entah anaknya kan, entah mungkin orang tuanya gitu kan. Ini kan satu bentuk yang manusiawi kalau orang mengalami hal seperti itu lalu dia nangis gitu. Lalu dia sedih berkepanjangan. Sebab itu dalam tradisi kita di Indonesia kan ada yang 40 harian lah, ada yang berapa hari dan seterusnya. Itu kan cara tradisi kita untuk memberikan ruang dan waktu bagi mereka yang mengalami penderitaan untuk memulihkan, untuk proses healing dalam konteks modern bahasanya gitu. Nah, banyak orang-orang zaman Timur Dekat kuno pada masa itu tidak melihat dengan cara seperti itu gitu. Orang lagi bergumul ya, wajar lah pasti sensitif, wajar lah pasti ada emosinya gitu ya. Namanya orang baru mengalami musibah gitu. Lalu kita berusaha tetap sukacita. Nah, ini pun salah gitu. Nah, ini cara pandang Elifas Bapak Ibu ya. Cara pandang Elifas terhadap mereka-mereka yang mengalami perumunan hidup. Ya. Jadi mereka harusnya dihibur, bukan kemudian digurui seperti itu. Nah, kemudian Bildad, profil dan otak Bildad. Bildad ini dikenal sebagai teolog tradisi. Jadi kalau Elifas ini adalah contoh atau representasi orang-orang yang mewakili pengalaman ya. Nah, Elifas ini kalau kita lihat banyak menggunakan term dalam bahasa Ibrani, aku pernah melihat, ya, aku pernah mengalami dan seterusnya. Nah, Bildad mewakili orang yang berpegang pada tradisi. Kisualna Ludorison. Bertanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, paradigma dari Bildad. Dia selalu melihat. Nah, di situ kebetulan ada bahasa Yunania ludor ya. Lu itu ada kata penghubung di sini ini bekele kalau dalam bahasa Ibrani. Lalu kemudian ini adalah generasi ya, keturunan atau apa namanya sekelompok dalam orang dalam satu masa. Nah, ini adalah kata sebelumnya yang mengacu pada cara pandang Bildad yang selalu melihat pada tradisi dia gitu. Orang-orang yang sudah mentradisi. Nah, ini pun harus kita apa namanya pahami dan juga maknai apakah kita adalah tipikal Bildad ya. Kalau tadi ada tipikal Elifas, nah ini isi nasihat Bildad. Pertama, anak-anak Ayub mati karena dosa mereka di pasal 8 ayat 4. Jadi langsung dihakimi gitu ya. Orang meninggal langsung dihakimi karena dosa gitu. Contohnya misalkan orang mengalami kecelakaan lah, contoh seperti itu ya. Atau nah ini kan mereka mengalami pembantaian. Nah, apakah kemudian mereka yang matinya seperti ini harus selalu dikaitkan dengan dosa gitu kan? Seolah-olah orang yang dalam tanda kutip seperti mereka, kalau mati itu harus tenang. Mati itu harus apa namanya dalam keadaan baik. Ya, di tengah-tengahnya ada banyak orang yang mengasihi dia. Nah, itulah cara mati orang benar. Nah, ini kan repot kalau ada cara pandang seperti ini. Bahkan orang mati pun ya banyak interpretasinya. Nah, ini model-model orang-orang Bildad, seperti Bildad ini. Lalu kemudian tuduhan di pasal 8 ayat 5 sampai 7. Jika Ayub bertobat, maka Allah akan segera memulihkannya.
Nah, artinya apa? Selalu dan selalu orang-orang modern seperti ini mengkaitkan dan selalu mencari kesalahan ya. Jangan-jangan kesialan yang kamu alami itu berhubungan dengan dosamu gitu. Kembali lagi, yang modelnya hampir sama dengan Elifas untuk bagian ini. Lalu yang berikutnya juga, satu metafora seperti tanaman tanpa air yang mati. Demikian pula orang fasik. Dituduh lagi si Ayub dipaksa untuk mengaku sebagai orang fasik. Nah, ini kan satu gambaran bayangkan ya. Padahal kalau kita lihat di pasal 4 atau 5, mereka sempat menghening ya, artinya bersama-sama Ayub berkumpul bersama Bildad, Elifaz dan yang lain Zofar ya. Mereka mengheningkan, artinya mereka sama-sama berduka konteksnya untuk pada masa ini. Tapi setelah masa menduka itu lewat, lalu masuk ke fase yang bagi mereka sudah cukup ya, langsung tuh banyak tuduhan-tuduhan seperti ini. Sampai pada akhir dibilang kamu tuh orang fasik. Lah kok begitu gitu kan? Orang menderita kenapa selalu dipaksa untuk dihubungkan dengan dosa gitu kan? Nah, bagaimana refleksinya? Yang pertama, Bildad itu selalu berpegang pada teologi pembalasan otomatis gitu, retribution teologi. Ia tidak salah bahwa Allah adil, tapi menyempitkan keadilan menjadi formula mekanis. Artinya begini, eh Allah sudah pasti adil, ya. Tapi memahami keadilan Allah itu bukan seperti satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan empat, bukan matematis gitu. Memahami keadilan Allah harus dalam perspektif kemahakuasaan Dia, makanya disebut omnipotence, ya. Dan juga omniscience dalam kemahatauan Dia gitu. Kita tidak bisa membangun rumusan keadilan Allah seperti kalau dia menderita dan seterusnya setimpal dengan apa yang dia perbuat. Lalu dikonklusikanlah kamu adalah pendosa. Nah, ini kan cara pandang perspektif keadilan yang keliru gitu. Seolah-olah semua disamaratakan. Jadi kalau orang menderita semua disamaratakan. Nah, ini yang dikritik oleh apa maksudnya yang berusaha untuk dikritik dari pandangan-pandangan teman-temannya Ayub gitu. Retribution teologinya tidak tepat gitu ya. Jangan kemudian dihubungkan selalu gitu. Tidak selalu kan. Dan pasti ada perspektifnya, ada kekhususannya. Bagi Bildad, penderitaan adalah cermin moralitas gitu. Orang jahat menuai akibatnya. Orang benar pasti makmur. Dalam perspektif religius yang polos, ada benarnya. Ya, artinya pastilah kejahatan itu akan menemukan ganjarannya gitu ya. Cepat atau lambat di bumi atau di kehidupan berikut. Tapi bukan berarti selalu digeneralisasi gitu. Sehingga pada akhirnya ya langsung dikaitkan dengan moral. Bahkan nggak lebih repot lagi. Bayangkan udah dibilang Ayub harus bertobat, penuh dengan kejahatan dia, disebut dengan orang fasik gitu kan. Lalu dibilang lagi orang tidak bermoral gitu. Bayangkan kejahatan-kejahatan mereka. Padahal ini mereka orang-orang yang memahami gitu. Orang-orang yang bereligi gitu. Tapi cara mereka bereligi ternyata terpengaruh tadi di introduksi awal ya. Dengan worldview religion di Mesopotamia kuno atau Timur Dekat kuno. Ya. Nah, di dalam penderitaan, sebenarnya hubungan pribadi dengan Allah itu jauh lebih penting dibanding penjelasan rasional tentang Allah. Nah, ini harus kita lihat sebenarnya. Jadi ada bagian-bagian yang misalkan orang mengalami penderitaan ya. Ngapain kita cari rasional terhadap penderitaan dia gitu? Ngapain kita cari semacam dalil-dalil yang kemudian, oh ya sama nih, ini dia menderita. Ya orang menderita pendekatannya empati dong. Ya hampiri, hibur gitu. Jangan selalu dikalkulasikan secara rohani gitu. Nah ini yang repot. Justru melalui penderitaan, ya sebenarnya ada bagian yang ingin Tuhan eh, refleksikan terhadap manusia itu gitu. Nah, dalam hal ini relasi. Jadi
melihat Allah dalam konsep ketuhanan kita. Ini juga yang dirumuskan oleh para bapak gereja sampai mereka merumuskan Trinitas. Trinitas ini kan bicara tentang konsep komunal, Allah yang saling berelasi. Nah, ketika kita bicara tentang teori inkarnasinya Kristus ya, kenapa inkarnasi itu terjadi? Ini kan esensinya pada communion of God. Allah yang ingin berkomunion ya, yang ingin membangun relasi dengan manusia yang terpisah karena dosa. Nah, Allah selalu identik dengan relasi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga seharusnya pendekatan spiritual kita itu pendekatan relasional dengan Allah, bukan hanya pendekatan dogmatif. Kalau kita hanya pendekatan dogmatif, maka ada kecenderungan jatuh pada pola-pola religi yang jatuh pada legalistik. Nah, legalistik ini yang seperti ini. Ya, kalau dalam perjanjian baru kita sebutlah orang Farisi, orang Saduki, ya, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli tafsir pada masa itu. Karena mereka gagal melihat Allah dalam kondisi relasional, dalam konteks relasional. Gitu. Kenapa ada konsep Trinitas? Karena ada konsep konsep communion gitu. Kenapa ada inkarnasi? Karena ada konsep communion of God gitu. Ada kerinduan Allah untuk membangun relasi yang konsisten dengan manusia gitu. Tapi yang menjauh siapa? Manusianya kan. Nah, ini yang kita harus lihat eh, dari konteks ini. Lalu kemudian Zophar. Nah, ini yang agak heboh. Agresi Zophar di pasal 11. Jika Elifas berbicara dengan nada pengalaman, Bildad dengan tradisi, maka Zophar ini berbicara dengan dogmatis memoral. Ya, dia lebih ke dogmatis. Pertama di ayat 2-3, Ayub dianggap terlalu banyak bicara gitu. Oh, banyak ngomong gitu. Loh, orang menderita. Salah satu ekspresinya ya wajar kalau dia dalam tanda kutip ya cerewet atau mungkin banyak bicara. Ada yang diam itu pun beda-beda kan. Tapi ada orang yang memang dia butuh untuk mengeluarkan semua isi hatinya gitu. Karena dia sudah tertindas, nggak ada lagi cara menghibur dirinya gitu kan. Apa yang bisa seperti Ayub lah. Dia butuh teman gitu ya. Kan konteksnya relasi di sini gitu. Lah Ayub disuruh diam gitu kan. Kamu terlalu banyak bicara kata Zofar gitu. Bahkan repot gitu. Udah mengalami penderitaan, dituduh ini dan itu, lalu dibilang jangan banyak bicara. Apa orang nggak tambah, apakah ini nggak kemudian dia semakin cepat gitu? Artinya apa? Mari lihat konteks ini dengan cara yang lebih wise gitu ya. Lalu di pas ayat 4-6. Ia menuduh Ayub ya, menganggap dirinya bersih, padahal tidak. Artinya begini, ini sama dengan pola Ayub yang dianggap berdosa sebenarnya. Ayub dianggap bersih dalam konteks bahasa Ibrani. Di sini bicara tentang kesuciannya gitu. Ayub kurang suci, kurang lebih begitulah bahasanya. Loh, sekarang dihubungkan dengan kesucian. Udah tadi bicara moral itu dulu, dibilang nggak suci lah ya. Nah, yang begini-begini yang menjadi pergumulan kita juga di zaman sekarang gitu. Yang namanya manusia itu kompleks. Ketika dia mengalami dinamika hidup, itu pun bicara tentang hal yang kompleks ya. Nggak bisa dari satu aspek atau satu dimensi, lalu dikonklusikan dan disimpulkan. Nah, ini yang digunakan atau dilakukan oleh Zophar gitu. Karena dia orang yang sangat dogmatif. Zophar menegaskan bahwa hikmat Allah tidak terjangkau. Tapi ironisnya, ia justru berbicara seolah tahu segalanya gitu ya. Nah, orang yang punya kapasitas iman yang tepat, presisi, dia pasti mengetahui posisi keterbatasan dia. Kita tidak bisa mengklaim diri kita, misalkan mungkin kita rajin berdoa, mungkin kita rajin beribadah, mungkin kita punya jam-jam khusus untuk menyembah Tuhan gitu. Tapi jangan gunakan hal-hal yang seperti itu menjadi determinasi spiritual kita. Sehingga kita memiliki seolah-olah apa namanya tingkatan intelektualitas yang melebihi siapapun gitu.
hanya karena mungkin kita berdoa 3 jam sehari, kita memuji menyembah Tuhan misalkan 4 jam sehari, kita nggak berhenti-berhenti melayani Tuhan dari kecil. Nah ini kan repot. Nah so far seperti ini gitu. Nah jangan sampai juga kita berada dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa menjual atau menjadikan nilai value spiritual kita ya dengan berbagai kegiatan dan juga rutinitas spiritual kita sebagai seperti seolah-olah mempromot terhadap Tuhan. Ya. Ini loh tingkat spiritual kita di hadapan manusia. Karena saya punya waktu lebih banyak dengan Tuhan, misalkan seperti itu. Lalu kita klaim lah dengan segala ini dan itu gitu. Lalu kemudian ketemulah pengalaman yang pas. Lalu kemudian cilakanya ketika kebetulan dalam tanda kutip ketemu dengan hal seperti itu semakin jadi lagi gitu kan. Semakin terafirmasi lagi. Wah, berarti saya betul nih. Saya penuh dengan hikmat karena saya berdoa berjam. Bukan berarti tidak boleh berdoa lama. Bukan berarti tidak salah juga kalau menyembah lama-lama. Bukan begitu maksudnya. Nah, seringkali juga kita menjadi tidak empati karena terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang kita anggap religius ya. Sehingga hanya kita melihat kita dengan Tuhan, kita lupa. Di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Selain kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kita lupa juga. Kita lupa di ayat berikutnya ada bicara tentang sesamamu manusia. Nah ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi orang yang punya tingkatan spiritual harusnya memiliki equal orang-orang yang punya empati sosial yang tinggi juga. Nah ini baru tepat. Nah ini yang kemudian berseberangan dengan kelompok Farisi. Kenapa kemudian Yesus memilih memilih melayani orang-orang yang outcast ya, orang-orang yang terbuang, orang-orang miskin yang mengalami penyakit? Karena di pandangan kelompok Farisi, Saduki, ahli Taurat, mereka dianggap orang-orang berdosa gitu. Nah, ini kan salah gitu ya, tidak tepat. Lalu kemudian yang terakhir daripada Zofar ini, ia menawarkan jalan keluar sederhana atau simplifikasi. Tidak bisa Bapak Ibu. Selalu kita melakukan simplifikasi juga untuk keadaan-keadaan seperti contohnya Ayub lah contohnya. Kalau seseorang mengalami penderitaan, itu adalah suatu bagian yang kita harus lihat dari banyak aspek. Belum tentu berhubungan dengan kesalahan-kesalahan dia. Belum tentu juga kemudian apa berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya praktis gitu ya. Misalkan kesalahan lalu kita bertobat lalu selesai, lalu Tuhan ampuni, nggak seperti itu. Itu namanya simplifikasi gitu. Nah, Zofar mendorong Ayub untuk bertobat supaya apa? Tuhan mengampuni dia, Tuhan memulihkan ya. Nah, ini kan jadi Tuhan seperti alat negosiasi. Bagaimana kita bisa kaya di dalam pemahaman kita terhadap Allah, tapi kita masih melihat Allah dengan cara yang seperti ini gitu ya. Tidak bisa. Jadi harus memahami Allah dalam konteks yang sangat luas gitu. Kita harus melihat Allah secara misterius juga. Tidak bisa tersentuh dengan pengetahuan manusia. Refleksi yang pertama, Ayub justru memperlihatkan iman yang autentik ya. Dari Ayub kita belajar, dia tidak kehilangan arah meski tanpa jawaban gitu ya. Nah, orang beriman ketika ada dalam situasi penderitaan, misalkan dia sudah berdoa, mungkin dia sudah eh, banyak mendapatkan masukan, tapi dari semua masukan itu atau mungkin dari refleksi spiritual dia tidak menemukan jawaban, seharusnya orang beriman tidak akan goyah gitu. Dia akan terus berjalan, dia akan tetap mempertahankan imannya gitu. Itulah Ayub gitu. Jadi dia tetap berpegang pada apa yang dipercayanya. Konsep Allahnya itu seperti itu gitu. Dia tidak terpengaruh dengan ketiga temannya ini. Nah, Zohar ini mewakili kesombongan religius ya, yang selalu menyamakan teologi dengan kebenaran absolut. Teologi dan kebenaran absolut artinya gini, pengetahuan-pengetahuan teologi ya dideterminasikan dengan cara yang terlalu berlebihan terhadap kehidupan seseorang. Jadi menjadi satu ukuran dogmatiknya ini yang namanya legalistik pada akhirnya. Nah, ini yang kemudian dialami oleh Ayub, padahal temannya sendiri. Nah, Ayub mulai memahami bahwa penderitaan justru menjadi ruang perjumpaan dengan Allah. Pada akhirnya kita lihat di dalam
pasal-pasal terakhir. Jadi dari Ayub kita belajar apa yang Ayub alami itu bukan ujian seperti ujian moral ya, tapi justru itu menjadi satu ruang untuk Ayub semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, untuk semakin melegitimasi penilaian Allah terhadap Ayub bahwa Ayub adalah orang yang jujur dan saleh. Nah, itulah ruang perjumpaan Allah dengan Ayub. Jadi seringkali Bapak Ibu dikasih Tuhan, penderitaan itu sesuatu, ini dalam konteks Ayub ya, sesuatu yang terkondisi karena apa? Karena perjumpaan, kerinduan Allah berjumpa dengan umatnya. Nah, ini kan menarik gitu. Nah, kita jangan lihat proses panjangnya juga gitu, tapi lihat apa yang didapat Ayub setelah itu kan. Semuanya dipulihkan, bahkan berkali lipat. Tapi memang untuk sampai ke situ, ada pembuktian untuk kesalahan dia gitu. Dan dia berdasarkan pasal 1 terbukti tidak bersalah sebenarnya. Nah, ini yang juga harus kita lihat. Jangan-jangan kalau orang menderita, itu adalah cara Tuhan untuk dia, orang itu yang mengalami penderitaan ya, untuk berjumpa dengan Allah gitu. Dalam pengertian ada encountering with God. Ada kerindu, ada keinginan Allah secara spesifik, secara pribadi untuk membangun relasi yang lebih kuat lagi gitu. Karena apa? Mungkin dia sudah mengalami banyak berkat Tuhan dalam konteks material misalkan. Artinya dia teruji lah tidak korup misalkan. Teruji ya sangat jujur dan seterusnya. Nah, Tuhan ingin membuat dimensi yang berbeda untuk encountering dia dengan umatnya. Nah, jangan-jangan ya ada orang yang menderita yang memang secara spesifik Allah ingin berjumpa dengan dia, ingin berelasi semakin intim dengan manusia itu gitu. Tapi dalam prosesnya kan memang tidak mudah. Tapi perhatikan apa yang Ayub dapat setelah itu. Nah, lalu kemudian munculnya suara baru, Elihu. Elihu, Elihu ini eh, kelompok yang teman ya juga, tapi dia mengambil posisi yang berbeda. Ia marah pada dua pihak. Pada Ayub, karena di pasal 32 pada akhirnya Ayub terpancing juga. Akhirnya membenarkan diri sendiri lebih dari Allah. Kita bisa lihat di pasal 32 ayat 2. Di yang ya, yang kedua, dia marah pada para sahabatnya gitu. Karena gagal menjawab Ayub dengan benar gitu. Artinya penderitaan Ayub itu selalu dikaitkan dengan masalah moral, etis, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya diskusi Ayub dengan Zofa dan Elifas ya, ini sebenarnya bukan hanya satu sesi ya. Mereka bergantian. Tapi karena itu kan panjang dan kita waktu terbatas, jadi saya tiba-tiba munculkan Elihu di bagian-bagian. Dia kan baru muncul di bagian-bagian akhir. Tapi kalau kita perhatikan lagi di pasal-pasal pertengahan 20 dan 30, itu masih berlanjut diskusi Ayub dengan rekan-rekannya. Tapi kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Elihu ya. Yang pertama, nah ini konfirmasi dari dua slide sebelumnya. Allah berbicara melalui penderitaan di pasal 33 ayat 1 dan sampai 33. Sudah jelas bahwa seringkali Allah menggunakan penderitaan, memfasilitasi manusia dengan penderitaan dalam tanda kutip, itu seringkali untuk apa? Membangun interaksi dengan manusia itu sendiri gitu. Karena jangan-jangan ya, selama dia dalam tanda kutip aman, ya, mungkin justru yang awal apa yang mungkin dikhawatirkan juga jangan-jangan kalau manusia terlalu nyaman ya, dia pada akhirnya apa? Melupakan Allah. Nah, ini kan juga harus dilihat. Artinya apa? Seringkali Allah menggunakan penderitaan sebagai bentuk providensial Allah atau pemeliharaan Allah. Jadi penderitaan itu bisa menjadi akses atau instrumen providensial Allah terhadap orang yang dikasihinya. Nah, justru kalau orang yang dikasihinya mengalami hal seperti ini adalah bentuk pemeliharaan Allah gitu. Dalam konteks spiritual gitu. Lalu yang kedua, pasal 34. Allah adil dalam segala jalannya. Sekali lagi, ini bicara tentang keadilan yang luas tentunya. Kita tidak bisa melihat keadilan Allah itu secara partikular. Kita tidak bisa
juga menggunakan misalkan konteks keadaan Allah untuk orang-orang tertentu lalu kita samakan juga tidak. Keadaan Allah itu memiliki dimensi yang luas, kita tidak bisa merabanya, kita tidak bisa mengukurnya. Bahkan dalam pendekatan teologis sekalipun ya, bentuk keadaan Allah terhadap manusia itu bisa berbeda gitu. Kita tidak bisa kemudian selalu melakukan kajian-kajian yang terlalu generalisasi sifatnya. Tidak bisa. Kita melihat keadilan Allah itu di dalam konteks kekuasaannya, omnipotensinya dia. Keadilannya Allah itu harus dilihat dari sisi itu. Sehingga apa? Ketika kita bicara melihat Allah adil, lalu kita melihat orang lain dan kondisi kita bandingkan, ya itulah keadilan Allah gitu. Nggak bisa kita kemudian selalu melihat keadilan itu yang equal gitu. Nggak bisa. Keadilan Allah itu punya kekhasannya sendiri. Itu area yang tidak akan pernah manusia sampai untuk memahaminya. Allah tidak bergantung pada manusia, baik dosa maupun kebaikan manusia. Itu tidak mungkin mengubah keilahiannya. Artinya begini, kita juga harus mewaspadai ajaran ya, yang seperti apa namanya, yang impulsif tadi ya. Jadi bentuk perhatian Allah terhadap manusia itu selalu tidak melulu, tidak selalu ya, selalu bergantung pada kebaikan dia atau kekurangan dia atau kejahatan dia atau tidak seperti itu gitu ya. Ayub ini menjadi satu contoh bahwa orang yang saleh, orang yang jujur bisa mengalami penderitaan yang luar biasa seperti ini gitu kan. Tapi siapa sih kita? Kita sudah ikut Tuhan, kita punya waktu ibadah yang kuat dengan Tuhan, kita punya jam terbang pelayanan yang tinggi gitu, kita menyediakan dan memberikan waktu dengan Tuhan gitu. Pasti dalam pemikiran normatif kita, kan kita tidak mau mengalami penderitaan. Tidak mungkin, pasti seperti itu hukumnya. Manusiawi pasti kan seperti itu. Tapi di dalam kesadaran kita juga, sebagai orang percaya kita tahu gitu, karena kita kan sudah belajar juga tentang firman Tuhan bahwa yang namanya orang percaya pasti mengalami penderitaan. Nah, ini kan dua bagian yang sebenarnya paradoks yang kita alami. Nah, sebab itu, apakah ini yang begini justru baik? Artinya apa? Ketika kita mengalami paradigma yang berbeda, di satu sisi kita tahu secara manusiawi kita tidak mau menderita, tapi di satu sisi juga kita menyadari ketika kita sebagai umat percaya, kita udah siap dengan yang namanya salib ya. Itu kan pikul salib kita udah tahu di Matius dikatakan. Barang siapa mau ikut aku pikul salib gitu. Kita menyadari, nah itulah bagian dari pergumulan kita sebagai orang percaya. Bukan berarti kemudian juga setelah belajar ini lalu kita terafirmasi Tuhan, ujilah saya seperti Ayub, nggak seperti itu juga gitu ya. Tapi ini menjadi satu bagian yang memang eh, selalu harus terrefleksi, ya, bahwa kita harus tahu Allah tidak bisa disogok dengan kebaikan kita. Jadi makanya kalau kita hubungkan dengan salvation ya, konsep keselamatan seperti Paulus di Roma ya, bicara apa grace anugerah gitu ya. Keselamatan itu anugerah gitu ya. Kalaupun kita baik, itu kita baik bukan untuk menyogok Tuhan, tapi kita baik karena ada grace, ada anugerah itu. Sehingga kita diselamatkan kan. Jadi pemahaman kebaikan kita jangan seperti pemahaman eh bis dengan kebaikan itu kita bisa dalam tanda kutip menyogok Tuhan gitu. Sehingga Tuhan memberikan value yang berbeda untuk diri kita dan seperti itu. Kemudian Allah juga tidak tergantung pada keadaan baik dan buruk, guntur, badai, dan hujan. Jadi kalau misalkan kondisinya kita mengalami banyak musibah dan seterusnya gitu ya, Allah akan akan tetap harus kita muliakan gitu ya. Nah ini yang kemudian tidak dilakukan oleh pasangan dari Ayub kan. Dia meninggalkan Allah gitu kan. Dia bahkan mencaci Ayub gitu kan. Allah akan tetap mulia walaupun mungkin kita dalam keadaan tidak baik gitu. Walaupun mungkin kita mengalami eh, keadaan yang menderita. Karena itulah Allah gitu. Itu bagian yang tidak bisa kita tawar lagi. Nah, bagaimana kontribusi kehadiran Elihu yang pertama? Ya, Elihu ini adalah penghantar. Artinya sebelum kemudian ditutup dengan dialog Allah dengan Ayub dan juga teman-temannya, di sini Elihu menjadi pengantar menuju wahyu Allah. Kurang lebih kalau kita lihat.
Ini seperti bentuk tipologi ya. Ketika Yohanes Pembaptis menyerukan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat gitu. Nah, Elihu itu seperti itu perannya. Ia juga memperluas teologi penderitaan bahwa bukannya sekedar akibat dosa, tapi penderitaan bisa menjadi alat pendidikan rohani. Jadi kalau kita mungkin mengalami dalam konteks tertentu penderitaan, jangan-jangan itu satu bagian dari didikan Allah terhadap kita. Ya. Bagian yang apa namanya Allah ingin kita mengalami proses itu. Tentu bukan berarti Allah menyukai dalam pengertian kalau manusia tersiksa bukan begitu. Tapi kita harus lihat itu dalam konteks yang lebih luas bahwa Allah ingin manusia juga mengalami pendidikan versi dia gitu. Tentu caranya orang A, yang B, nggak mungkin sama. Pasti kita mengalami hal-hal atau dimensi-dimensi yang berbeda. Tiga, suara daripada Elihu ini mengembalikan fokus ya. Kan itu panjang sekali kalau Bapak Ibu lihat diskusi apa Ayub dengan teman-temannya itu berpuluh-puluh eh, bab ya di situ ya. Nah, Elihu ini kemudian mengembalikan fokus ya. Setelah perdebatan itu dia kembali menekankan kemuliaan Allah. Nah, barang siapa dari kita yang bisa seperti Elihu seperti ini. Jadi selalu melihat hal yang positif dari hal-hal yang negatif. Elihu berusaha menekankan kemuliaan Allah. Orang-orang yang sangat sekarang kan ada istilahnya di konteks sekarang ya. Apa tuh green apa tuh kalau orangnya aura yang positif ya. Apa tuh namanya saya lupa gitu. Kalau Green flag. green flag ya, green flag. Nah, kurang lebih seperti itu. Elihu ini orang yang green flag ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebenarnya peran Elihu ini merupakan satu kritik terhadap kita. Artinya gini, berapa banyak dari kita yang punya pribadi green flag dalam tanda kutip. Nah, green flag kan bentuk definisi dari psikologi di kontemporer di zaman modern. Nah, contoh terbaiknya adalah Elihu dalam konteks Alkitab. Nah, saya gunakan green flag biar masuk aja bahasanya. Ya, orang-orang yang positif seperti ini yang kita butuhkan gitu ya, dalam komunitas orang percaya. Orang yang positif, yang selalu melihat dan berupaya untuk mengkaitkannya tetap dengan kemuliaan Allah. Tidak berusaha untuk kemudian terlalu kritis, yang terlampau kritis, lalu kemudian sifatnya destruktif, ya. Menjatuhkan sesama, menuduh sesama gitu, merusak, melukai. Gitu. Kan repot kalau sesama orang percaya saling melukai. Apalagi misalkan dulu punya relasi yang baik, punya hubungan yang baik, ya kan, punya sempat mengalami apa namanya hal-hal yang romantis ya dan kemudian secara persahabatan saling membantu saling mensupport lalu tiba-tiba karena kepentingan karena perspektif karena dalam tanda kutip masalah benar sendiri nah ini kan yang digunakan tiga teman Ayub selain Elihu ya akhirnya rusaklah hubungan itu rusaklah persahabatan itu tuduh sana tuduh sini nah ini yang kita harus lihat gitu ya kita kan ya namanya apa teks Alkitab, kita harus bisa kontekstualisasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, coba kita juga refleksikan dengan pengalaman kita masing-masing gitu. Adakah kita berhubungan atau eh, eh, mengalami hal-hal yang mirip-mirip seperti ini gitu ya? Terhadap teman-teman kita, teman-teman yang lama, sahabat-sahabat yang lama gitu ya. Ya kalau memang kita mungkin pernah mengalami clash, ya kalau bisa berelasi lagi apakah tidak lebih baik gitu? Toh sebenarnya sama-sama benar. Cuman kadang-kadang ya kepentingan-kepentingan kecil itu yang sering mempengaruhi kita. Ya. Nah ini yang merupakan gambaran dari ketiga apa teman Ayub ya. Nah dalam terang Kristus, Elihu menjadi simbol guru ilahi yang menerjemahkan penderitaan menjadi wahyu. Nah orang di dalam tataran tertinggi spiritual itu melihat penderitaan sebagai wahyu Allah. Ini kan luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat dan memahami penderitaan sebagai wahyu Allah? Loh kan wahyu itu kan bicara firman Allah. Iya betul. Seperti tadi yang kita bahas ya. Alat didik Allah gitu.
Jadi penderitaan dilihat sebagai satu bentuk bagaimana Allah mau berinteraksi dengan manusia. Nah, wahyu Allah itu bukan hanya sesuatu yang verbal sifatnya atau written. Jadi kalau dalam konteks sistematika ada yang namanya written revelation. Nah, itu adalah kitab suci. Ada juga yang sifatnya general revelation. Nah, general revelation itu bicara tentang matahari, contoh ya, bulan, bintang dan seterusnya. Itulah general revelation-nya. Udara dan seterusnya. Ada juga yang namanya personal revelation ya, atau spesifik atau khusus ya. Itulah Kristus. Nah, bagaimana kita bagaimana bisa menempatkan penderitaan sebagai bagian dari wahyu Allah? Nah, ini yang kemudian kita pahami dalam konteks pribadi kita masing-masing gitu. Artinya, marilah kita lihat penderitaan itu sebagai bentuk ya. Allah sedang mewahyukan dirinya terhadap kita gitu ya. Walaupun mungkin kita berjalan dalam lorong yang gelap ya. Lorong yang gelap yang tidak berujung, misalkan kalau mengalami penderitaan tiada hentinya gitu, misalkan seperti itu gitu. Mengalami bullying ya, walaupun dari hal-hal yang sederhana tapi ternyata menyakiti kita gitu. Dan kita lihat itu sebagai penderitaan. Mengapa tidak kemudian kita lihat itu sebagai perspektif pewahyuan Allah terhadap diri kita? Nah, gimana kita memahami wahyunya? Kembali ke masing-masing perspektif ya, masing-masing pengalaman yang bisa mengejawantahkan atau menerjemahkan itu sendiri. Nah, lalu respon Allah, sebentar, sorry. Nah, melalui rentetan pertanyaan tentang alam semesta, ya, lautan, ya, hujan, ya, bintang, binatang, dan seterusnya, Allah menunjukkan kebesaran dan hikmatnya yang melampaui logika manusia ini bagian akhir 38. Tujuannya bukan mempermalukan Ayub, tapi menempatkan kembali manusia pada posisinya dalam ciptaan. Nah, artinya begini, Tuhan ingin menunjukkan pada manusia, bahkan orang yang saleh dan paling saleh pada saat itu, dan paling jujur sekalipun, tetap dalam habitnya sebagai ciptaan. Artinya apa? Tadi kan sempat saya bahas tadi ya. Kita tidak bisa memunculkan atribut-atribut rohani kita supaya kita menjadi orang spesial di hadapan Tuhan dalam tanda kutip ya. Tentu Tuhan mengasihi kita semua. Artinya begini, kita berupaya mencari klaim dari Tuhan bahwa kita spesial gitu. Tidak. Semua sama sebagai satu ciptaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikian juga Ayub. Artinya begini, sebagai orang saleh, hukumnya di hadapan Tuhan, kalaupun kemudian di sampingnya ada orang berdosa, itu sama. Paradigmanya Allah terhadap manusia sebagai ciptaan. Jangan lupa posisi itu. Artinya kita disuruh sadar diri posisi kita. Ya. Jadi kenapa Tuhan memunculkan bagian ini? Padahal itu adalah orang yang dalam tanda kutip pada masa itu adalah orang yang paling benar. Supaya semua tahu sebenarnya. Ini kan cara Tuhan untuk mewahyukan pada kita juga melalui peristiwa Ayub. Bahwa sebenarnya bahkan orang yang paling tinggi derajat spiritualnya, value-nya seperti Ayub, itu pun di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang spesial. Supaya apa? Supaya kita jadi pribadi-pribadi yang tetap rendah hati gitu ya. Jadi kita tidak menjual misalkan, oh saya sudah pengalaman pelayanan dari kecil, dari sekolah minggu dan seterusnya. Nah, takutnya kita jatuh dari hal yang seperti ini gitu. Nah, itu yang Tuhan jaga dari Ayub juga sebenarnya. Lalu yang kedua, Allah menyingkap bahwa setiap ciptaan itu memiliki tujuan dan nilai di matanya, termasuk makhluk liar dan misterius. Ini menegaskan apa? Bahwa dunia dikuasai oleh kasihnya dan keteraturan Allah, bukan kekacauan. Jadi eh, kita tidak bisa kemudian dalam tanda kutip ya, ketika mengalami hal-hal yang eh, tidak ideal di mata kita, ya mungkin kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin kita lagi di jalan gitu ya, kita melihat hal-hal yang buruk ya. Misalkan orang nyebrang sembarangan, misalkan orang bawa motor sembarangan, contoh, orang bawa mobil sembarangan, contoh seperti itu ya. Ya itulah bagian dari dinamika kerja apa ciptaan yang sudah tereduksi oleh dosa gitu. Tapi apakah kemudian Tuhan itu impulsif terhadap keadaan itu? Tidak. Dia tetap melihat
hal seperti itu sebagai bagian yang eh, apa namanya, yang setara di hadapan dia sebagai bagian rangkaian ciptaannya gitu. Jadi sistem ini tetap dalam kendali Allah. Makanya kenapa ada diskusi Allah dengan iblis itu menggambarkan sebenarnya, walaupun nanti di sini saya bahas di bagian berikutnya, bahkan mereka pun tetap dalam kontrol Allah gitu. Dalam kontrol dalam pengertian mereka tetap punya batasan ya, yang tidak mungkin Allah tidak bisa intervensi kalau mereka langgar. Nah, ini yang kita perlu lihat. Jadi kekuasaan Allah, contohnya atas Behemoth, di situ disebut kudanil dalam terjemahan kita, dan Lewiatan itu kan simbol kejahatan. Bahkan mereka pun dalam konteks proteksi kekuasaan Allah, gitu ya. Tapi kan kita kemudian bertanya kan, oh itu sama aja dong berarti Tuhan memperbolehkan apa namanya kejahatan, Tuhan juga create kejahatan. Nah ini juga salah pemahaman-pemahaman seperti ini. Sama seperti kita melihat negara kita. Ada aparat keamanan kan, ada tentara, ada TNI, ada Polri. Itu kan mereka para di kelompok yudikatif ada MA, ada MK gitu kan. Lalu kemudian kalau kita naik ke legislatif ada DPR, DPR dan seterusnya. Eksekutif itu ada presiden dan juga kementerian dan lembaga dan departemen di bawahnya gitu. Lalu kemudian di bawah itu ada peraturan perundangan kan. Kalau di kita kan formasi kan dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, lalu kemudian turunannya lagi ada apa namanya eh, perubahan ya di tahun 2001, 2022, 2002 dan seterusnya. Lalu ada peraturan perundangan seperti Kepres, ada peraturan menteri dan seterusnya. Ada begitu banyak sekali peraturan perundangan sampai bahkan kalau kita tinggal di klaster ya ada peraturan RT dan RW dan seterusnya, peraturan perumahan dan seterusnya. Coba bayangkan kita hidup dalam dimensi patokan hukum-hukum seperti itu. Ada otoritas-otoritas yang bisa mengeksekusi setiap bentuk respon negatif dari atau pelanggaran dari berbagai hukum seperti itu. Tapi perhatikan, tetap ada yang namanya kejahatan kan? Ada orang yang punya otoritas. Tapi bahkan mereka pun diatur undang-undang. Kalau mereka melakukan kejahatan seperti ini, ada aturan-aturannya. Nah, kita pun harus melihat Allah dalam konteks kejahatan seperti ini, harus dia dalam dimensi seperti itu. Dan juga melihat Allah bukan pribadi yang impulsif gitu. Makanya walaupun berkali-kali manusia melakukan pelanggaran termasuk di Babel ya. Apakah Tuhan kemudian menghancurkan dalam pengertian generasi di Babel? Tidak kan. Mereka diserahkan gitu ya. Artinya apa? Bahkan di dalam kebesaran Allah seperti itu, dia tidak menyelewengkan otoritas dia gitu. Artinya dia bukan tidak menempatkan diri sebagai dalam tanda kutip Allah yang seperti tukang jagal gitu. Dikit-dikit menghukum orang jahat, dikit-dikit tidak gitu. Demikian juga kekuasaan-kekuasaan kejahatan yang kita lihat selama ini gitu. Semua di dalam kontrol Allah. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan yang tidak akan bisa dirusak, didestruktif oleh kelompok-kelompok seperti ini gitu. Nah ini kita harus lihat. Lalu bagaimana respon iman kita? Pertama adalah penderitaan itu harus menunjukkan apa kita pada akhirnya bisa mempertahankan integritas kita atau kemudian karena penderitaan kita meninggalkan Tuhan atau bahkan kita mencerca Dia. Nah ini juga harus kita lihat. Kalau kita mengalami penderitaan kita tetap kuat tidak ya? Atau kita kemudian menjadi protes, stres, atau mungkin tidak percaya, atau apalah gitu. Lalu yang kedua, penderitaan juga menunjukkan sebenarnya apakah kita bisa hidup di dalam ketidaktahuan, atau malah kita bersikeras menjadi pusat alam semesta. Ini maksudnya metafora juga. Artinya karena kita menderita, kita berusaha sounding, wah saya mengalami ini, mengalami, apalagi kan sekarang era digital ya, banyak platform media sosial. Lihat sendiri ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana ekspresi-ekspresi di medsos gitu ya. Ada bagian-bagian yang positif ya kita lihat. Tapi kadang-kadang ada bagian-bagian yang sebenarnya tidak perlu alam semesta tahu gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah inilah bagian yang sudah kabur di zaman sekarang. Bukan berarti kita tidak kemudian bijak juga. Ya lihatlah keadaannya.
Ada bagian-bagian yang memang secara etis ya. Ya itulah Tuhan dengan kita gitu ya. Nggak perlu orang lain tahu sebenarnya. Untuk apa gitu. Kita mampu nggak untuk tetap diam ya atau tetap berjalan dalam ketidaktahuan kita ketika kita mengalami penderitaan. Nah ini kan hal yang tidak gampang, gitu ya. Menjadi Ayub itu nggak mudah gitu sampai pada akhirnya dia menjadi sensitif kan. Walaupun teman-temannya pada awalnya bagus di pasal 45 ya. Berkabung untuk berapa hari bersama dengan Ayub. Tapi kemudian kan Ayub lama-lama sensitif ya. Diajak ngobrol, dituduh ini dan itu ya. Apa nggak marah orang gitu. Lalu kemudian yang keempat. Penderitaan itu menunjukkan apakah kita pada akhirnya menyetujui teologi yang meragukan dari para penasihat kita atau bersikeras mengatakan kebenaran tentang Tuhan. Nah, perhatikan. Penderitaan ini juga harus dilihat sebagai bagian yang tidak terlepas dari Allah itu sendiri. Artinya, seperti yang di slide eh, ke berapa itu dikatakan bahwa Allah punya kepentingan dalam konteks penderitaan yang secara spesifik kita tidak mungkin tahu. Kalau orang tersebut mungkin mengalaminya gitu. Nah, itu bagian dari kontrol Allah. Makanya kita sebut sebagai apa? Providensial Allah. Penderitaan itu sebagai sarana providensial Allah gitu ya. Kita nggak tahu ukuran-ukuran Allah terhadap manusia. Makanya ketika kebetulan saya adalah dosen ya, saya sering mengkritisi kalau judul skripsi, tesis itu selalu bicara tentang begini. eh Tingkat spiritualitas ya, tingkat keimanan ya, atau apalah yang selalu berusaha memberikan deskripsi secara kuantitatif terhadap iman, spiritualitas atau hal yang berhubungan dengannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang iman, itu bagian yang paling susah diukur. Ini kan bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengukur keimanan kita dengan Tuhan? Kalau kita mungkin kita bisa rasa-rasa lah tingkat benar salahnya kita kan kita mengalami sendiri. Tapi bagaimana dengan orang lain? Susah gitu. Mengukur keimanan orang lain itu hal yang paling susah. Pekerjaan yang paling tidak mudah mengukur keimanan. Gimana kita bisa melihat gitu? Bagaimana kita bisa mengukurnya? Oh, dia jarang ke gereja dan segera tidak bisa juga dijadikan ukuran seperti itu. Karena kalau kita gunakan ukuran orang yang taat beribadah, kita masih kalah dengan orang Farisi. Berapa kali mereka beribadah, berapa kali mereka beribadah, berapa lama mereka baca Taurat, berkali-kali mereka punya hari adatnya, ya. Masih kalah kita dengan kelompok Yahudi dalam perspektif ini. Nah, lihatlah apa namanya dimensi ini dengan lebih bijak lagi sekali lagi. Masalah keimanan. Nah, melihat kisah Ayub dari perspektif Kristus, pertama, pemulihan Ayub adalah anugerah. Ketika dia pulihkan, itulah anugerah. Jangan lihat sebagai upah. Jadi, kalaupun kemudian ya, kita melihat orang lain seperti itu mengalami pemulihan, itulah anugerah Tuhan. Sama prinsipnya dengan keselamatan. Jadi, Tuhan bergerak di dalam dimensi spiritual kita bukan berdasarkan upah, semuanya berdasarkan anugerah. Karena keselamatan juga berangkat dari anugerah. Yang kedua, Allah dapat menggunakan penderitaan sebagai ruang perjumpaan dengan umatnya. Walaupun kita mengalami itu, jangan-jangan itu cara Tuhan untuk memproteksi kita. Itu cara Tuhan untuk melindungi kita. Itu cara Tuhan untuk melindungi kita. Jangan-jangan melalui penderitaan itu adalah cara Tuhan, akses Tuhan untuk menjaga kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Nah, kita harus lihat penderitaan seperti apa yang kita alami. Ya mungkin orang lain tidak tahu. Atau mungkin ada yang tahu tapi tidak banyak. Coba berupaya untuk membongkar cara pandang itu. Ya inilah bentuk revelation kita gitu, terhadap Tuhan terhadap kita. Yang ketiga, Allah menjawab dunia bukan dengan penjelasan, tapi dalam bentuk inkarnasi Kristus. Jadi kalau orang selalu bertanya tentang kejahatan itu dan seterusnya bukti Allah tidak ada karena selalu ada kejahatan, Tuhan tidak membutuhkan penjelasan-penjelasan seperti itu. Semua terjawab dalam inkarnasi Kristus. Kenapa? Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, inkarnasi Kristus itu bicara tentang bagaimana kerinduan hati Allah untuk terus berelasi dengan manusia. Sebab itu, kalaupun kita mengalami penderitaan, jangan-jangan itu bentuk apa namanya Allah ingin terus berelasi dengan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Demikian sharing dari kisah Ayub ya. Masih panjang ya, tapi banyak yang saya cut supaya kita bisa
sesuai dengan tepat waktu. Saya serahkan kepada Bu Tong Trivena. Ya, terima kasih Pak Valentino untuk penjelasannya yang sangat membuka insight dan juga membuat membuat saya merasa tertampar. Jangan-jangan dengan teologi dan pengajaran saya mungkin sudah menerapkan tanpa empati. Saya berasa juga nih Pak Valentino ya. Nah, Haleluya. ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Kita masuk ke dalam waktu untuk diskusi. Sepertinya Pak Gembala udah membuka mikrofonnya, berarti sudah mulai ada yang ditanyakan. Silakan Pak Waduh. Gembala. Sebelum bertanya, saya menanggapi Vena dulu nih. Berarti Oh, ya. terjadi pemulihan, Pak. Oh gitu. Pak Valentino, Oh gitu ya. ada Vena, terjadi pemulihan nih. Wah, bahaya nih rahasia pribadi jangan-jangan ini ya. Oke, Pak, ada yang mau saya tanyakan nih sekalian. Waduh, silakan Pak Gembala, silakan Jadi Pak begini, Gembala. apa namanya? Memang cerita Ayub ini kan banyak dan sering di apa namanya khotbahkan, diajarkan ya, dan seringkali dijadikan contoh oleh pengkhotbah-pengkhotbah gitu. Sekalipun mungkin dia tidak berkhotbah tentang Ayub. Nah, memang di ayat 1 tertulis ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, banyak pengkhotbah dan kebanyakan orang Kristen tuh kemudian punya pandangan bahwa Ayub ini adalah orang benar. Artinya orang yang sudah boleh dibilang nyari sempurna lah gitu. Sehingga selalu dijadikan patokan. Ayub aja yang sudah benar, sudah sempurna, masih begini. Dan orang jadi melihat Ayub itu seperti apa ya? eh, Manusia yang sudah sudah layak diangkat lah seperti itu kan. Karena kan memang di sini status atau kategorinya ini saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi ada beberapa penafsir dan juga salah satu pengajar dari STTBI juga yang memberikan apa namanya ya penafsiran bahwa Ayub itu baik itu sebatas moral atau Ayub itu baik itu sebatas Taurat seperti itu. Jadi belum benar-benar benar gitu. Nah, memang kalau saya baca ya dari eh, Ayub 30 ayat 1 ya. Ayub 30 ayat 1 berkata begini. Ini Ayub yang bicara ya. Setelah dia dapat masalah itu. Hmm. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Nah, ini kan sarkasme banget ya. Jadi terkesan ini Ayub ini, wah orangnya terlalu sombong gitu. Hmm. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian Ayub Hmm. 38. Nah, ini Allah yang berbicara pada Ayub. Di manakah Hmm. engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Hmm. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Di sini terkesan ya Allah menunjukkan apa ya, atau merendahkan Ayub lah. Ya karena mungkin karena kesombongannya ya. Nah, terus kemudian nah ini puncaknya Ayub 42 Hmm. ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini terkesan memang selama ini sebetulnya Ayub tidak eh, apa ya, belum benar-benar tuh jadi orang benar gitu. Artinya saya Hmm. setuju dengan penafsiran bahwa Ayub ini baik sebatas moral atau sebatas dia mentaati hukum Taurat, tetapi dia tidak benar-benar apa ya, ginosko ya, benar-benar mengalami mengenal Allah dengan Hmm. benar gitu. Oke Pak, itu aja Pak. Mohon pencerahannya Pak. Oke, terima kasih. Baik, yang pertama kita harus lihat Ayub ini dari semua aspek ya, sehingga kita tidak mendiskreditkan Ayub
secara spesifik ya. Seperti contoh, betul di bagian yang tadi Pak Gembala tunjukkan ya. Seolah Ayub adalah sombong gitu ya. Tapi kita lihat juga klaim Alkitab. Ya, di pasal 1 kan sudah tertulis di situ. Ayub ada seorang laki-laki tanah Uz yang tadi Bapak baca. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ini merupakan sudut pandang tentang Ayub yang perlu kita lihat. Apa namanya? Primary evidence-nya. Jadi ayat 1 pasal 1 ini merupakan bukti kalau di dalam Alkitab itu dalam teologi kan internal ya. Bagaimana kita mendefinisikan Ayub. Nah, kalau kita kemudian berangkat dari pertanyaan yang tadi disampaikan, Ayub berkata seperti itu, merespon seperti itu, ya. Itu kan karena ada pemantiknya. Kalau kita lihat tadi apa dari diskusi dia dengan rekan-rekannya kan, secara beruntun loh. Itu satu orang minimal itu 3 kali sesi kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, yang berbicara bergantian dari Elifaz, lalu nanti masuk ke apa namanya Bildad, lalu kemudian setelah Bildad masuk lagi ke Zofar. Itu bukan hanya 1 kali rangkaian, tapi ketika Elifaz, Bildad, Zofar selesai, balik lagi ke Elifaz ngomong lagi, lihat perulangan itu dan diskusi panjang kan. Artinya minimal ada 3 kali mereka saling bicara seperti itu dengan panjang lebar. Nah, secara manusiawi, ya, coba kita tempatkan dalam posisi kita yang mengalami penderitaan gitu ya. Katakanlah memang minimal kita nggak bisa mengklaim diri kita benar ya. Tapi minimal begini ya. Kita tempatkan diri kita sebagai manusia yang takut Tuhan, tapi juga manusiawi. Baru kehilangan pasangan hidup, ditinggalkan, kehilangan anak-anak, dan juga kehilangan banyak harta, mengalami sakit penyakit. Berhari-hari setelah masa duka selesai, bahkan sebenarnya dia belum selesai berduka. Terus dicecer dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Secara manusiawi, kejadian yang namanya slip of the tongue itu pasti terjadi. Ya karena kan terus disudutkan. Bapak Ibu secara normal saja. Nah, coba kita konteks dalam kehidupan kita, pengalaman kita refleksikan. Gitu. Pernah nggak kita dalam posisi terus disudutkan? Ya, kita dalam posisi baik-baik saja, dalam posisi kenyang, nggak ada penyakit, tapi disudutkan terus secara psikologis dan emosional. Mungkin nggak kita tidak terpancing? Pertanyaannya, pasti kita akan terpancing, betul ya? Manusiawi kan? Terpancing pasti kan? Paling gampang kita lihat di kisah Alkitab lah. Petrus, dia bilang apa? Pokoknya saya akan bersamamu Tuhan. Ya. Tapi ketika ada seorang perempuan menghampiri dia, bilang dia ada muridnya, ketakutan dia kan. Sampai pada akhirnya dia mengingkari, menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Nah ini bicara tentang apa? Secara psikologis, yang namanya manusia, ketika disudutkan, itu akan masuk dalam fase irasional dia. Fase irasional dalam pengertian bukan berarti dia tidak bisa berpikir. Ada yang namanya manusia, ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya kekhawatiran. Jadi keluar semua gitu akhirnya kan. Tapi itulah manusia gitu. Nah, Ayub dalam fase itu coba kita lihat, coba kita baca. Sekarang mungkin kita bisa lihat setelah inilah. Setelah ini coba kita baca khusus perdebatan Ayub ya, diskusi Ayub di pasal-pasal bersama teman-temannya. Kita hitung berapa menit. Kita hitung berapa menit dan itu kan sudah banyak mengalami pemotongan ya. Karena kan sifatnya harus dituliskan sehingga ada banyak fase yang dipotong. Coba kita lihat dalam hitungan menit dan coba kita tempatkan dalam situasi yang real gitu ya. Bersama teman-temannya dalam kondisi yang tidak mudah gitu. Saya yakin ya, orang yang paling rohani sekalipun tidak mungkin tidak kemudian tersudut dan tidak mungkin dia akan selalu akan dia. Dia harus menampilkan. Nah, permasalahan di Ayub adalah dia bukan hanya membela dirinya dalam pengertian dalam sisi yang humanis ya, dia lagi mengalami penderitaan, bukan begitu. Tapi di satu sisi juga, Ayub berhadapan dengan paradigma ya Allah dari teman-temannya yang berbeda.
Nah, dalam keketatan itu dia harus beradu argumentasi dalam sisi penderitaannya, di satu sisi juga dia harus beradu argumentasi dalam sisi perspektif alam mereka yang tidak tepat. Nah, di dalam keruwetan itu pasti secara manusiawi ini tambah lagi kan tambah complicated. Ayub pasti pun akan mengalami yang namanya slip of the tongue. Pada akhirnya dia akan mengalami yang namanya kesalahan-kesalahan pemahaman. Pada akhirnya ada muncul sisi-sisi keraguannya. Ini kan sisi humanistik. Sebab itu ketika kemudian ada apa anggapan yang mengeneralisasikan Ayub adalah sebatas orang yang moral. Nah, coba sekarang kita tempatkan semua penderitaan Ayub dalam diri kita. Kita coba bayangkan gitu kan. Mampukah kita sekuat Ayub gitu? Karena kan kita harus apple to apple ukurannya. Nah, kurang lebih begitu Pak Gembala. Jadi jawaban saya tentu orang rohani sekalipun seperti Ayub, karena dikatakan di pasal 1 dia adalah orang yang dari Uz itu adalah orang yang paling jujur, paling saleh sekalipun ya tetap manusia dalam batasannya. Nah, makanya Tuhan di slide terakhir saya bilang pada akhirnya Ayub berhadapan sama Tuhan gitu kan. Nah, disitulah Tuhan tempatkan. Disitulah tempatnya Ayub sebagai ciptaan. Gitu. Dari melihat Ayub sebagai bukan hanya dari sisi rohaninya saja, tapi lihat juga secara holistik bahwa dia juga tetap ciptaan yang memiliki kekurangan demi kekurangan. Siapa tokoh-tokoh Alkitab selain Kristus yang tidak bercacat? Abraham. Coba tebak, apa yang menjadi kekurangan dia? Berbohong kan? Bilang pada penguasa dia adalah Sarah bukan istrinya. Siapa lagi? Daud. Waduh, raja paling besar. Apa kekurangannya, kesalahannya? Kita bisa lihat kan? Membunuh Uria, mengambil istrinya Batseba dan seterusnya. Siapa lagi? Musa. Orang yang paling sabar di Israel pada masa itu. Tapi bahkan Musa dilarang Tuhan menginjakan kaki ke tanah perjanjian. Siapa lagi tokoh-tokoh yang menonjol itu? Petrus. Oh, banyak sekali kesalahannya. Gampang sekali dilihat di perjanjian baru. Bahkan Paulus, di mana kelemahan dia sebagai manusia? Ketika dia bertentangan dengan Yohanes Markus dalam kisah para rasul, ketika dia menolak, akhirnya Barnabas kemudian berseberangan dengan dia. Ada konflik di situ. Berkonflik juga dengan Petrus. Kurang apa Paulus gitu? Tetap ada sisi manusia yang kita lihat, ya, tetap ada celahnya. Gitu. Artinya apa? Semua tokoh-tokoh yang dihadirkan di Alkitab itu bukan berarti mereka tidak memiliki celah. Gitu. Mereka memiliki masing-masing kekurangan demi kekurangan. Tapi kekurangan itu pertama jangan digeneralisasi atau jangan apa namanya dijadikan alat ukur yang secara absolut sehingga kita bilang mereka tidak rohani misalkan. Tidak, itu tidak tepat. Itu harus kita perbaiki gitu. Tapi lihat juga mereka secara manusiawi. Jadi kalau ada Abraham, maka lihatlah Ayub seperti Abraham. Ada Daud, maka lihatlah Ayub sama seperti Daud. Artinya sisi-sisi seperti itu kita harus pahami. Musa kurang apa sekali lagi? Musa kurang apa coba? Ya kan? Tetap. Kecuali siapa tuh yang diangkat ke surga? Dua, dua orang, ada Elias, satu lagi Henok. Henok. Ya, Henok kan? Ya, karena Henok memang tidak banyak ceritanya gitu. Mungkin kalau Henok misalkan diberikan satu kitab khusus untuk Henok, kita pasti bisa lihat sisi-sisi yang mungkin jadi kekurangan dia. Ah, kurang lebih begitu Pak Gembala. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, thank you. Jadi itu merupakan luapan kemarahan ya Pak Valentina. Ya, Kata-kata seperti itu. Ayub itu bukan sebuah kesombongan tapi luapan kemarahan kayak orang emosi lah gitu ya. Emosi, Udah Pak. disudutkan jadi Tapi kalau kita mau bahas lagi nih, secara psikologi, Ah, justru orang tuh akan kelihatan aslinya ketika dia dapat masalah. Jadi artinya aslinya Ayub sebetulnya ya tidak sebaik itu gitu loh. Apalagi dibandingkan Henok kan, Henok diangkat. Artinya Henok itu kesalehannya, kebaikannya itu benar-benar apa ya sudah boleh dibilang sempurna lah, makanya dia diangkat kan. Nah Ayub kan betul. nggak diangkat, berarti Ayub itu tidak sesaleh, tidak sebaik, tidak apa ya dikatakan. Karena banyak orang tuh menganggap Ayub itu udah benar-benar yang manusia paling benar lah seperti itu. Tetap dia ada salahnya juga, Nah, ada ya, kekurangan oke, juga. setuju.
Oke, Oke, thank you, Pak. siap, siap, siap. Wah, Oke. memang kalau Ada diskusi lagi? sama gembala ini repot ya. Pengalamannya banyak soalnya. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Oh, Oh ya, silakan. silakan. Ya, tapi mohon maaf ya tidak memperlihatkan wajah karena dapur Silakan, catering Kak. mintakan. Silakan. Oh iya, Saya mau tanya Pak, kalau di Perjanjian Baru kan eh, Yesus bukan membatalkan hukum Taurat, tapi kasih karunia, semuanya karena kasih karunia. Terus kemudian tadi ada disinggung green flag, Green green apa? flag. Orang yang positif, Green. green flag Green gitu ya. flag. Komselnya si Trivena. Gini Pak, kalau Gilek itu komplek ya, bukan Mas? Perumahan itu. iya betul Pak, banjir di situ Pak. Banjir ya, betul. Ya kembali ke laptop, lupa jadinya. Oh, green apa? Green flag. Nah, kalau menurut Gilek. banyak kan di TikTok segala macem, gue nggak mau deketin red flag, gini gini. Kalau menurut saya green green flag menurut Alkitab sama green flag menurut duniawi beda, Pak. Nah, dari sini kelihatan dari peristiwa Ayub dan sahabat-sahabatnya yang green flagnya bener, justru meluruskan jalan dia. Tapi kalau green flag yang eh, di bawah hukum Taurat atau duniawi justru menuduh menghakimi. Jadi Ya. saya jadi ingat Roma 5 ayat 8. Hmm. Yesus datang justru ketika kita berdosa gitu, Pak. Justru kita ada di sini adalah wujud dari Yesus untuk eh, apa ya, kalau di keluarga kita ada yang belum diselamatkan, kita berusaha untuk mendoakan, berusaha untuk memperlihatkan kehidupan Yesus gitu dengan kuasa Roh Kudus tentunya dan dengan kasih karunia gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Oh iya. Oke, terima kasih Ibu Ibu siapa? Saya sebutnya Ibu Runi ya, atau siapa ya? Betul ya? Ibu Ani. Oh, Ibu Ani ya, ya. Bapak boleh juga Pak. Oh ya. Jadi eh, ini kita bahas green flag berarti. Ini gara-gara Ibu Rivena ya. Oke, jadi ini kan sebenarnya representasi, maksudnya bahasa untuk menyederhanakan cara pandang seperti orang seperti Elihu gitu ya. Tentu kita lihat dalam konteks orang percaya, pasti kita tidak bisa melihatnya dalam perspektif yang sederhana seperti itu saja, tidak ya. Kalau bicara ikut Tuhan sebagai umat Allah, ini kan aspeknya luas sekali, dimensi teologisnya luas sekali gitu ya. Ada banyak apa namanya detail-detail yang tidak bisa kita jadikan satu ukuran mutlak. Artinya begini. Ini kan nilai-nilai atau value-value dari karakter-karakter yang ada di dalam penokohan Ayub ya, termasuk teman-temannya dari Elihu, Elifaz, Zofar, Bildad. Artinya dari narasi ini kita bisa lihat ya sifat-sifat orang tertentu gitu. Kita bisa pelajari karakter-karakter orang tertentu. Kita bisa melihat temperamen orang-orang tertentu. Artinya begini, dalam manusia itu kan ada yang namanya personalitas, ada yang namanya karakter gitu, ada yang namanya temperamen gitu ya. Nah, itu kan bagian-bagian yang secara psikologis ada keilmuannya masing-masing. Ya, makanya ada disiplin ilmu yang namanya antropologi, ada yang bicara tentang sosiologi, ada yang bicara psikologi. Nah, kan bagian-bagian disiplin keilmuan yang berupaya memahami manusia dalam dimensi-dimensi keilmuannya gitu ya. Kalau kita bicara psikologi, maka kita akan melihat pendekatan-pendekatan orang dalam sisi psikologis pastinya, termasuk hal-hal yang sebenarnya berhubungan dengan karakter. Nah, kalau teori karakter, kebetulan saya di orang pendidikan, nah itu ada yang namanya teori Seligman. Nah, Seligman itu membangun suatu diagram tentang karakterisasi orang demi orang. Nah, itu merupakan kajian-kajian ilmiah yang pendekatannya selalu keilmuan. Artinya apa? Dari sisi keilmuan saja, ini kita bandingkan dengan Alkitab ya, berusaha memahami yang namanya karakter manusia saja itu sangat luas sekali. Sisi karakter dalam teori Seligman itu ada 8 value dengan 24 turunan karakternya. Maka dilihatlah manusia
Harus dilihat secara data kuantitatif ya. Misalkan manusia ini punya karakter A, B, C, dan D. Dan ternyata kita secara keilmuan dalam teori psikologi yang ada di karakter itu memiliki banyak dimensi karakter, bukan hanya satu karakter. Nah, sementara kan kalau kita di gereja bahasanya apa? Oh, karakternya harus baik ya. Ini adalah karakter yang jahat. Hanya dua karakter. Dan itu pun tidak tepat dalam definisi keilmuan. Sementara dalam keilmuan saja lebih luas. Nah, artinya apa? Ilmu dalam tanda kutip dunia saja berupaya mendefinisikan sisi kecil dari semua bagian aspek manusia. Kita ambil karakter saja itu sangat kompleks gitu ya. Apalagi kita membandingkan dengan Alkitab ya, yang melihat manusia itu dari aspek spiritual juga. Nah, ini kan dari sisi psikologis ya. Nah, spiritual kan punya kaitan yang tadi saya bilang itu bicara keimanan, bicara moral, etis ini kan berkaitan semua gitu kan. Berkaitan semua gitu. Sebab itu, dari sisi keilmuan dunia saja psikologis sangat rumit untuk mendefinisikan karakter tertentu orang. Apalagi kita dengan banyaknya karakter yang disediakan di Alkitab, termasuk mungkin dalam kehidupan praktis kita, berupaya mendefinisikan orang per orang, ya, secara presisi gitu. Jadi langsung kita eh, simpulkan orang ini langsung benar secara benar-benarnya, sebenar-benarnya. Nah, pertanyaannya adalah siapa orang yang paling benar yang masih hidup sampai sekarang dan bisa mengklaim diri yang paling benar gitu. Kalau ada seperti itu, berarti kita masuk dalam ranah yang berbahaya. Kenapa? Karena kalau ada manusia yang benar-benar bisa mengklaim dirinya adalah yang paling benar di dunia ini, berarti dia setara dengan Kristus. Kenapa ada nabi? Kenapa muncul Yesaya, Yeremia, Hizkia? Kenapa muncul juga Musa? Kenapa harus muncul Abraham, Bapak Perjanjian, dan seterusnya? Tokoh-tokoh orang yang dimunculkan sejak kejatuhan manusia. Di situ dimunculkan satu konflik sebenarnya yang disebut dengan proto-evangelium ketika dinubuatkan bahwa nanti keturunanmu perempuan itu akan menghancurkan kepala si ular. Artinya apa? Efek panjang dari kejatuhan manusia dalam dosa, pada akhirnya manusia harus berhadapan dengan kompleksitas kehidupan. Nah, kompleksitas kehidupan ini yang pada akhirnya bisa memberikan dan juga secara tidak sadar dan sadar, manusia terkategori dengan banyak aspek gitu. Termasuk hal-hal yang berkaitan karakter dan kalau kita bawa dalam diskusi ini kita persempit lagi dalam hal spiritual. Sebab itu ada banyak kejadian seperti ini. Anak pendeta, tapi hidupnya berantakan. Contoh ini contoh ya, contoh saya tidak bermaksud menyinggung siapapun di sini dan juga di luar sana tidak. Contoh saja. Sudah mengembalakan contoh atau mungkin sudah pelayanan lah ini bahaya nanti Pak Gatot marah ke saya lagi enggak sudah melayani misalkan gitu melayani gitu tapi kok masih bisa buat dosa ini gitu sudah jadi pejabat misalkan gitu ya kok masih jatuh dalam dosa seperti ini gitu ini kan misteri manusia betul ya yang sangat kompleks gitu manusia itu kaya dengan banyak aspek itulah sebabnya kita ya tidak bisa akan selalu tepat menilai manusia secara persis gitu. Karena apa yang kita ukur terhadap orang, seringkali empat jari berbalik pada kita. Artinya apa? Kita nggak sadar. Justru ketika kita mengukur orang, jangan-jangan yang kita ukur itu tidak sesuai dengan yang kita jalani. Gitu. Nah ini yang kemudian di apa? Dikritisi Yesus terhadap kelompok Farisi dan seterusnya. Karena buat apa kalian punya pemahaman yang dalam tentang kitab suci, memiliki apa namanya kekuatan menafsir yang sangat bagus ya sangat rajin dalam banyak aspek peribadatan tapi tidak punya empati secara manusiawi gitu tidak mau menolong orang yang mengalami depresi tidak mau membantu orang yang mengalami kesusahan kan mereka semua enak dengan jabatannya masing-masing kalau saja mereka eh, tepat secara seimbang hidup berreliginya ya tidak mungkin Yesus kritik kan?
Kenapa pada akhirnya Yesus memilih murid-murid, orang yang tidak terpandang? Kenapa bukan, kalau kita dalam konteks sekarang ya, kenapa yang Yesus pilih itu bukan dosen-dosen teologi, bukan pejabat-pejabat, misalkan sinodal misalkan. Kenapa yang dipilih orang-orang yang biasa? Gitu? Ini kan menunjukkan ada gap ya, antara sisi knowledge mereka secara spiritual dengan implementasi spiritualnya itu jauh gitu. Nah, itulah sebabnya sekali lagi kembali pada konteks diskusi kita. Ya, tadi kan Ibu bawa isu tentang eh, green flag ya. Ini kan satu aspek kecil dari manusia. Artinya tidak cukup untuk bagian itu saja kita menilai manusia itu benar. Tidak. Itu bagian satu yang positif yang bisa kita tiru, yang bisa kita terapkan gitu. Walaupun sekali lagi karakter kan berbeda-beda gitu. Temperamen berbeda-beda. Karena didikan orang tua itu bisa berpengaruh. Nah, di dalam teori pendidikan ada yang namanya teori Baumrind. Baumrind itu salah satu penggagas tentang teori pola asuh atau parenting. Ketika orang, jadi ada 4 sisi pola asuh. Orang yang diasuh dengan secara keras ya, dengan mereka yang diberikan banyak keleluasaan, itu feedbacknya bisa beragam. Ada yang sangat ketat, hasilnya bisa sangat bagus. Ada yang sangat ketat dididik, tapi malah bisa jadi berantakan. Sebaliknya, ada dua sisi lagi, tapi saya nggak akan bahas panjang lebar. Saya bahas yang dua sisi yang absolut saja. Yang kedua, ada orang yang sisi didiknya sangat banyak ruang negosiasi dengan anaknya. Sukses. Tapi di satu sisi, ada juga sifat-sifat parenting yang banyak memberikan keluasan, bukannya sukses malah hancur gitu. Nah, ini kan bagian yang tidak bisa kita sistemasikan gitu. Walaupun ada keilmuan meneliti mengkategorikan, tetap manusia itu punya yang namanya interest, punya yang namanya kepentingan, punya yang namanya keinginan. Bayangkan Adam dan Hawa, kurang apa mereka pada masa itu? Tapi tetap di dalam kenyamanan mereka masih mau melanggar Allah gitu loh. Ya kan? Masih mau apa namanya berseberangan dengan Allah. Ya diusirlah mereka. Gitu. Kan ini bentuk disiplin Allah gitu. Nah, gambar serupa Allah, imago Dei, tetap mengalami disiplin dari Allah. Artinya, kita harus lihat juga kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai orang yang seutuhnya, perfect. Pasti ada sisi-sisi dari kita yang tetap dalam pengertian apa namanya lemah juga. Kita belum aja mengalami seperti Ayub ya. Mungkin teori sosial seperti itu mengatakan, nanti kalau tertekan baru, coba sekali-sekali renungi kisah Ayub itu. Dan coba, mungkin nggak kita bisa melewati fase itu dengan baik. Nah, kurang lebih begitu ya, Ibu Runia, Bu Ani ya. Iya, Oke. Pak. Secara singkatnya, ya artinya dalam setiap karakter orang segala macam kita harus berhikmat menghadapi setiap orang di sekitar kita gitu ya Pak ya. Betul, betul, Terima betul. kasih Pak. Dan juga perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini bukan hal yang memang selalu akan buruk, tapi perhatikan juga, jangan juga mudah percaya juga. Artinya tetap manusia itu ya manusia gitu ya. Kepercayaan itu yang kita harus perhatikan. Kenapa kita banyak kecewa, kenapa kita banyak ini, karena faktor trust kan. Ini juga harus kita lihat. Tetap manusia itu karena jatuh di dalam dosa, walaupun Kristus datang menebus kita, sisi-sisi itu tetap menggoda manusia untuk terus bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, ini pergumulan kita semua, gitu ya. Semua kita. Terima kasih Bu Ani untuk diskusinya. Ya Pak, saya juga terima kasih. Oke, Pak Valen, saya mau bertanya juga nih, Pak Valen. Ya. Oh ya, Tadi kan Bapak mengatakan saya menyoroti perkataan bahwa eh, penderitaan dipakai Tuhan untuk berrelasi. Maksudnya untuk melakukan perjumpaan dengan manusia. Nah, kan kita sering nemuin nih Pak, ada yang penderitaannya tuh biasa aja, eh, maksudnya nggak terlalu berat. Tapi ada orang yang penderitaannya ini berat banget, bertubi-tubi, selalu silih berganti, mungkin sepanjang kehidupannya mengalami penderitaan gitu. Tapi ada beberapa orang yang kayaknya hidupnya kok flat-flat aja gitu, pokoknya tenang-tenang aja. Nah,
Ini kenapa ya Pak begitu ya? Apakah karena yang bertubi-tubi ini terlalu keras kepala, nggak mau berelasi dengan Tuhan sehingga harus menggunakan penderitaan yang bertubi-tubi, atau misalnya yang penderitanya sedikit ini mungkin dia orang yang peka gitu. Oh, sedikit salah, oh ya Tuhan mau itu bagaimana tuh penjelasannya Pak Khalid untuk menyikapi keadaan uh, begini, ada orang yang kayaknya nggak putus-putus dia menderita gitu. Ya, Oke, oke, terima kasih Bu Vena. Ini bukan curhat pribadi kan? Bukan, bukan ya, anggap belum bukan. Ya, saya bercanda supaya situasi cair saja gitu. Ya, artinya eh, ya Bapak Ibu kita, saya pun punya pandangan seperti itu ya, sama dengan Bu Vena ya. Artinya sangat manusiawi sekali gitu ya. Saya pun melihat seperti itu, Ibu. Ada juga orang yang kan kita namanya manusia, pasti saling mengamati, betul ya. Betul ya, walaupun mungkin sembunyi-sembunyi gitu hanya dalam hati, betul betul. kita nggak perlu curhat gitu ya. Tapi kan kita mengamati sekeliling kita ya. Kalau mungkin kita di gereja A, pasti kita mengamati orang sekitar kita gitu. Yang paling susah itu adalah gembala sebenarnya, karena dia mati semua orang. Oke, jadi gembala itu panggilan yang luar biasa nih Pak Gatot itu. Ya, jadi katakan seperti itu ya. Nah, eh kadang-kadang kita juga harus lihat ya, seperti ya kisah Ayub ya. Kalau kita lihat orang mengalami kesusahan, lalu kemudian ada di satu sisi orang yang seperti nggak pernah susah, misalnya seperti itu kan. Wah, hidupnya lurus saja, nggak pernah ada benturan hidup, nggak pernah ada goncangan. Ya, kalau ke gereja misalkan, wah ceria terus, aman dan nyaman gitu kan. Wah, pokoknya tentram gitu ya. Nah, ini aspek sekali lagi yang sangat rumit untuk diberikan penjelasan. Kenapa? Karena memang kembali lagi ya, bisa jadi ini adalah cara orang yang bisa berbeda-beda di dalam manajemen dirinya gitu, atau manajemen emosinya. Mungkin dia adalah orang yang sangat cakap di dalam mengelola rasanya. Dalam tanda kutip rasa ya, artinya olah rasa itu adalah pekerjaan yang paling sulit sebenarnya. Tapi karena dia orang yang sudah terampil dalam olah rasa, sehingga dia tidak pernah memberikan informasi keadaan dirinya lagi susah. Dia juga tidak pernah memberikan petunjuk bahwa dia sedang bergumul. Bisa jadi ada orang seperti itu. Pertama seperti itu. Kedua, kan dari teori psikologi walaupun tidak sepenuhnya benar ya, ada yang namanya sanguin ya kan, ada orang-orang yang apa tuh lawannya sanguin tuh apa? Ya ada 4 itulah model-model temperamen manusia ya. Ada kenapa Bu? Gimana? Kolerik, Kolerik pragmatis, gitu, pragmatis ya kan. Nah itu kan teori eh, temperamen manusia ya. Itu kan dari sisi keilmuan. Artinya begini, ada orang yang ngomong ya. Ini contohnya, ngomong tapi mikirnya nanti gitu ya. Pernah nggak mengamati orang seperti itu? Dia ngomong, dia nggak sadar, dia sedang menyakiti orang yang lain. Ada 5 orang, dia bicara dengan 4 temannya. Dia ngomong dengan sepanjang lebar dan seterusnya. Tapi tanpa disadari kita mati, ini orang sebenarnya lagi nyindir atau apa gitu ya. Nah, ada konteks yang menghubungkan dengan pendengarnya yang bisa menyakiti dia kalau dia bicara hal yang seperti itu. Nah, ada orang yang seperti itu. Dia tidak memiliki kepekaan. Ada orang yang sangat peka, sehingga sangat hati-hati kalau ngomong, dijaga gitu ya. Nah, perhatikan karakter manusia, temperamen manusia. Belum kita masuk ke area spiritual mereka masing-masing ya. Di dalam kompleksitas ini, ketika tadi kita hubungkan dengan pertanyaan Ibu Vena tentang apa namanya, kenapa manusia ada yang mengalami ini, ada yang tidak. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang bisa menyembunyikan. Bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu kan, kedalaman kisahnya di dalam gitu ya. Bisa jadi juga ada orang-orang yang berupaya menutup ya pergumulannya dengan tetap ceria dan tetap sukacita. Karena dia berusaha untuk membungkus dirinya dan image-nya. Karena sudah dari kecil mungkin sudah terlatih.
untuk menjaga mungkin dari didikan orang tua nah ini adalah aspek-aspek yang juga kita harus lihat gitu ya. Bukan berarti dia tidak punya masalah, dia pasti punya masalah. Cuma mungkin karena kita ketemunya contohnya karena kita kan kebanyakan di lingkungan gereja gitu ya. Karena mungkin kita ketemu di gereja, jadi kita tidak mengikuti secara dalam pergumulan-pergumulan di dalamnya gitu. Atau mungkin dia punya sejarah yang sudah selesai, dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya, dia sudah selesai dengan sejarah masa lalunya. Artinya mungkin ada em, masalah besar di masa lalunya yang membentuk hidup dia demikian kuat ya yang mungkin dulu dia adalah orang yang lemah ya yang penakut dan seterusnya tapi ketika ada satu perubahan hidup itu mengubah paradigma hidupnya kemudian ketemu kita kemudian dalam proses itu dia semakin kuat ya dan semakin berkembang lebih baik lagi sehingga dia bisa memanage keadaan-keadaan seperti itu. Dia sudah berdamai dengan keadaan dirinya. Sehingga seolah-olah orang melihat dia tidak punya masalah. Nah, kita juga harus lihat aspek yang seperti itu. Artinya kita ada perkiraan-perkiraan bahwa bisa jadi dia sudah selesai dengan dirinya, bisa jadi dia sudah selesai dengan masa lalunya, dengan segala bayangan-bayangan. Karena Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, pasti kita punya bayangan di masa lalu. Betul ya? Kita pasti punya aspek-aspek traumatik ya. Kita pasti punya pengalaman mungkin di masa kecil dan seterusnya yang tetap menjadi jejak hitam kehidupan kita. Tapi justru jangan-jangan di situ ya, ada yang dari kita yang masih bergumul, ada yang dari kita sudah selesai gitu. Nah ini bagiannya sekali lagi Bu Vena mungkin saya tidak bisa definisikan secara persis kecuali ada kasus dan ada situasi kasuistik yang bisa menjadi contoh sebagai analogi untuk berarti ini orang seperti ini gitu. Tapi ketika bicara tentang aspek apa namanya pergumulan, nah ini harus dilihat dari aspek yang lebih luas kepada manusianya itu. Jadi pasti setiap manusia ada masalah, ada pergumulan, hanya mungkin tergantung dari pola rasa dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, Oke, terima kasih Pak Valen. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, karena sudah jam 9 lewat, kita tutup pedalaman Alkitab kita. Nanti kita akan kembali bulan depan dengan diskusi Alkitab. Diskusi Alkitab, ya. Yang terakhir ya di bulan ini. Nah, karena di bulan Desember tidak akan ada kegiatan. Terima kasih banyak Pak Valentino untuk materinya yang luar biasa yang mengajarkan kita dalam menyikapi penderitaan ya, supaya tetap teguh, tidak goyah dan tetap kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah setia dalam mengikuti pedalaman Alkitab sampai bulan ini sampai jadi pedalaman Alkitab kita yang terakhir ya di tahun ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Penutupnya Bapak Valentino menutup dalam sesi pedalaman Alkitab di tahun 2025. Kita akan kembali lagi di pedalaman Alkitab di tahun 2026. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesetiaannya sepanjang tahun ini dan saya percaya bahwa banyak yang kita dapatkan dan banyak yang pengetahuan kita bisa bertambah. Kita akan tutup pedalaman Alkitab kita. Mari kita berdoa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk materi yang sudah kami dapatkan Tuhan. Biarlah Bapak pengetahuan ini Tuhan dapat membawa kami Tuhan untuk memahami bahwa kami sebagai ciptaan tidak mungkin memahami Engkau secara keseluruhan ya Bapak, secara sepenuhnya Bapak, tapi kami percaya Tuhan bahwa dunia ini diatur oleh kebaikan-Mu Tuhan dan segala sesuatunya berada di dalam kehendak dan jangkauan tangan-Mu ya Bapak. Karena itu betapapun buruknya yang kami hadapi, betapapun beratnya yang kami lalui, betapa besarnya penderitaan kami atau pergumulan yang kami lakukan, kami tahu Tuhan bahwa semua karena seizin Engkau dan kami pasti dapat melaluinya karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan pribadi-pribadi yang tidak goyah apapun yang kami lalui Tuhan, karena kami tahu
bahwa di dalam penderitaan kami bisa berelasi lebih lagi dengan Engkau, bisa lagi merasakan kasih-Mu lebih lagi. Berkati Pak Valentino Tuhan yang sudah mengajar kami di saat dia sedang menyusun disertasinya Bapak, Engkau berikan kekuatan dan hikmatnya Bapak untuk dapat menyelesaikannya tepat waktu ya Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan sebagai dosen di Seminari Bethel ya Bapak, dalam mengajar para hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi pengetahuan buat Pak Valentino ya Bapak. Berkati keluarganya Bapak, anak dan istrinya Tuhan, tetap dalam kesehatan dan juga tetap dalam berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Berkati kami semua juga Tuhan yang ada di sesi ini Bapak, yang hadir pada malam ini Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, dan berkati pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.